Aku beli mulut kotor ibu mertuaku yang selalu mencaciku di saat suamiku pergi kerja. Langit di atas kota Jakarta sore itu seolah menahan napas, berat oleh mendung yang menggelayut pekat. Di balik jendela kaca ruang tengah sebuah rumah sederhana namun asri, Aira mendongak sebentar, mengamati rintikan hujan yang mulai menari di permukaan jendela. Jemarinya yang ramping segera kembali menari di atas keyboard laptop, menciptakan barisan kode dan data yang tampak seperti labirin rumit, sebuah pekerjaan yang menghasilkan pundi-pundi rupiah yang jumlahnya bisa membuat orang lain terperangah. Namun, bagi sebagian orang di rumah itu, terutama satu orang, pekerjaan Aira hanyalah kegiatan iseng yang tak jelas juntrungannya. Aira, wanita dengan hati selembut kapas dan ketabahan sekuat baja, adalah menantu di rumah itu. Usianya baru menginjak 28 tahun, tetapi beban yang ia pikul di pundaknya terasa lebih berat dari usianya. Ia menikah dengan Dani, suaminya yang berhati emas, seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi yang sangat mencintai Aira. Dani adalah satu-satunya alasan Aira bertahan di tengah badai kecil yang hampir setiap hari menyambutnya. Aira memiliki mata yang selalu memancarkan kehangatan, kontras dengan wajahnya yang seringkali tampak sendu akibat gempuran kata-kata pedas. "Mas Dani baru saja pergi, kan?" Sebuah suara serak, berat, dan dingin memecah keheningan yang sejak tadi akrab menemani Aira. Aira menoleh perlahan ke ambang pintu. Di sana berdiri Bunda Wati, ibu mertuanya. Bunda Wati adalah wanita yang sangat menjunjung tinggi status sosial, memandang rendah orang yang dianggapnya tidak setara, atau, lebih spesifiknya, orang yang tidak menunjukkan kekayaan mereka secara kasat mata. Postur tubuh Bunda Wati tegap, ia selalu berpakaian rapi, bahkan ketika hanya berada di rumah, seolah menjaga citra diri yang rapuh. Sorot matanya tajam, seperti elang yang selalu mencari mangsa, dan mangsa favoritnya tak lain adalah Aira. "Iya, Bunda. Mas Dani baru saja berangkat," jawab Aira lembut, mencoba menutup laptopnya secepat kilat agar layar pekerjaannya yang penuh dengan angka-angka fantastis itu tidak terlihat. Bunda Wati menyeringai, senyuman yang lebih mirip belati yang siap menusuk. Ia melangkah mendekat, matanya menyapu pandangan dari ujung rambut Aira hingga laptop yang terburu-buru ditutup. "Memang enak ya, jadi istri yang kerjanya cuma ongkang-ongkang kaki di depan benda mati ini," katanya, menunjuk laptop Aira dengan dagunya, nadanya penuh cemooh. "Suami banting tulang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala di proyek sana, sementara menantunya asyik main-main. Saya curiga, apa iya uang yang kamu hasilkan itu cukup untuk beli bedak? Kamu pikir Dani akan selamanya kaya? Kalau dia dipecat, memangnya kamu bisa menghidupi dia dengan kerjaan yang tak jelas ini?" Kata-kata itu bagaikan anak panah beracun, menusuk tepat di ulu hati Aira. Bukan kali pertama ia mendengar makian seperti ini, bukan kali pertama Bunda Wati meremehkan usahanya. Setiap hari, saat Dani, benteng pertahanan Aira, pergi bekerja, Bunda Wati akan melancarkan serangan verbalnya. "Bunda, saya bekerja. Ini bukan main-main. Saya sedang mengejar target klien." Aira berusaha mempertahankan nada suaranya agar tetap datar dan sopan. Ia tahu betul, jika ia terpancing, perang kata-kata akan terjadi, dan itu hanya akan menyakiti Dani saat ia pulang. "Target klien? Cih." Bunda Wati mendengus keras. "Tahun lalu kamu bilang begitu, tahun ini masih begitu. Hasilnya mana? Bukti nyata. Kalau kamu menghasilkan uang, kenapa tidak pernah menyumbang untuk biaya rumah tangga yang pantas? Setidaknya bantu Dani beli mobil baru, jangan mobil tua yang selalu rewel itu. Ibu-ibu kompleks selalu membicarakan mobil anak saya yang sudah usang itu. Aira, kamu membuat wajah saya malu." Bunda Wati selalu begitu. Baginya, harga diri diukur dari materi, dari seberapa banyak yang bisa dipamerkan. Ia selalu membandingkan Aira dengan menantu tetangga yang sukses di bidang fashion, atau menantu teman yang bekerja di bank ternama. Perbandingan itu terasa seperti cambuk berapi di punggung Aira. Tetapi Aira memilih diam. Diamnya bukan berarti kalah. Diamnya adalah perisai, karena ia menyimpan rahasia besar di balik laptop bututnya itu. "Maaf, Bunda. Saya akan usahakan yang terbaik," ujar Aira,
mengalihkan pandangan ke lantai, berusaha menelan ludah yang terasa pahit. Melihat Aira yang hanya diam dan menunduk, Bunda Wati merasa menang. Ia mengambil kursi dan duduk tepat di seberang Aira, seolah menuntut pertanggungjawaban. Ia melipat tangan di dada, memajukan dagunya, siap melancarkan rentetan makian berikutnya. Usaha? Apa yang kamu usahakan? Kamu itu sudah mandul, Aira. Sudah hampir 5 tahun menikah, belum juga ada tanda-tanda. Apa gunanya pekerjaanmu itu kalau keturunan saja tidak bisa kamu berikan? Dani itu anak tunggal. Keturunan kami hanya dari dia. Tapi kamu, kosong melompong. Kata-kata, mandul, itu. Selalu kata-kata itu. Itu adalah garis api yang seharusnya tidak dilangkahi. Rasa sakit menusuk hingga ke inti jiwa Aira, membuat matanya terasa panas. Ini adalah luka terdalam Aira, yang selama ini hanya ia bagi dengan Dani. Bunda Wati menggunakannya sebagai senjata paling ampuh. Aira menghela napas panjang, sangat panjang, mencoba mengusir rasa perih yang melilit hatinya. Ia memejamkan mata sesaat. Ia harus mencari cara. Ia harus segera mengakhiri sesi siksaan verbal yang rutin ini. Ia harus fokus. Proyek besarnya di depan laptop membutuhkan ketenangan. Sebuah ide gila tiba-tiba terlintas di benaknya, sebuah ide yang ia yakini tidak akan pernah dipikirkan orang waras manapun. Ia membuka matanya, menatap Bunda Wati yang tengah menikmati ekspresi sedih Aira. "Bunda," panggil Aira, suaranya terdengar sangat tenang. Anehnya, Berapa harga ucapan Bunda barusan?" Bunda Wati mengerutkan kening, bingung. "Apa maksudmu? Kamu gila? Kamu mau menuntut saya atas kata-kata yang benar?" "Tidak, Bunda. Saya tidak menuntut. Saya hanya ingin tahu, berapa harga ketenangan saya? Saya sedang bekerja. Pekerjaan ini sangat penting. Saya butuh konsentrasi penuh." Setiap kata caci maki Bunda, setiap hinaan yang Bunda berikan, mengganggu saya. Jadi, saya akan membelinya. Saya akan bayar Bunda agar Bunda mau diam sejenak. Keheningan melanda ruangan. Hanya suara rintik hujan di luar yang menjadi saksi. Bunda Wati terdiam, lidahnya seolah keluh, bingung mencerna tawaran aneh ini. Aira meraih dompetnya yang terletak di samping laptop. Ia mengeluarkan selembar uang ratusan ribu. Tangannya gemetar, tetapi tekadnya sekeras batu karang. "Ini." Aira meletakkan selembar 100 ribu di meja. Uang untuk membeli kata-kata Bunda barusan. 100 ribu untuk makian, ongkang-ongkang kaki. 100 ribu untuk sebutan, kerjaan tidak jelas. Dan 500 ribu untuk kata, mandul, ujar Aira, memilah-milah uang kertas itu. Totalnya 700 ribu rupiah. Ia mendorong uang itu pelan ke hadapan Bunda Wati. "Ambil, Bunda. Dan tolong, untuk beberapa jam ke depan, biarkan saya bekerja dalam diam." Mata Bunda Wati terbelalak, bukan karena marah, tetapi karena kalkulasi mendadak yang melintas di benaknya. 700 ribu rupiah. Hanya untuk melontarkan beberapa caci maki yang selama ini ia berikan secara gratis. Ini adalah jumlah yang cukup besar untuk uang jajan hariannya. "Apa-apaan ini, Aira?" Bunda Wati mencoba mempertahankan nada curiga, namun matanya tak lepas dari tumpukan uang itu. Kerutan di dahinya perlahan melunak, digantikan oleh kilatan keserakahan yang samar. "Itu adalah harga yang saya bayar untuk membeli ketenangan, Bunda. Saya membeli mulut kotor Bunda agar berhenti mencela. Ini adalah tawaran. Ambil, dan biarkan saya bekerja." Aira tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata, senyum yang mengandung 1000 rahasia. Tangan Bunda Wati bergerak perlahan, ragu-ragu, lalu dengan cepat ia menyambar uang itu. Jemarinya menghitung, membenarkan jumlahnya. "Baiklah. Tapi jangan harap ini terjadi lagi," kata Bunda Wati, meskipun nada suaranya terdengar tidak meyakinkan. Ada benih baru yang ditanam di hatinya, benih yang berbau uang. Bunda Wati bangkit dari duduknya. Langkahnya menuju kamar terasa lebih ringan dan bersemangat. Ia sempat berhenti di ambang pintu, menoleh pada Aira. "Oh, ya, Aira. Lain kali, kalau kamu mau membeli ketenangan lagi, naikkan harganya sedikit.
Ucapan saya lebih berharga dari ini, ujarnya dengan nada meremehkan yang baru, tetapi anehnya, kali ini Aira tidak merasa sakit hati. Justru, senyum Aira kini melebar. Ia melihat pintu menuju babak baru dalam hidupnya. Aira kembali membuka laptopnya. Kode dan angka-angka itu kini terlihat lebih bersahabat. Ia mengeluarkan sebuah buku kecil bersampul merah muda dari laci meja. Di halaman pertama, ia menulis tanggal hari itu, lalu mencatat. Pembelian ucapan kotor Bunda Wati, mandul, tidak berguna, delel Rp700.000. Ia mencoret-coret angka di halaman itu, menambahkan 700.000 ke dalam angka total yang sudah sangat besar. Angka yang tertera di sana adalah janji suci bagi dirinya dan Dani. Hampir selesai, Mas Dani. Tunggu sebentar lagi, bisik Aira dalam hati, matanya menatap fokus pada layar, siap melanjutkan pekerjaan yang akan menjadi kunci dari segala konflik dan rahasia yang ia pendam. Inilah permulaan dari permainan yang ia ciptakan sendiri. Permainan yang akan mengubah segalanya. Konflik yang terlihat sepele hari ini, pembelian ucapan, adalah anak tangga pertama menuju puncak masalah yang akan menguak tujuan sejati Aira. Lampu laptop Aira menyala sendirian di tengah ruangan yang mulai diselimuti senja. Setelah Bunda Wati pergi, meninggalkan keheningan yang dibayar mahal, Aira berhasil menyelesaikan coding krusial untuk kliennya di luar negeri. Kepuasan profesional yang ia rasakan sedikit terenggut oleh rasa aneh yang kini menggelayuti hatinya. Ia baru saja melakukan hal yang sangat ganjil, membeli ketenangan. Namun, di balik keganjilan itu, ada kepastian, metode tersebut bekerja. Selama 2 jam penuh, Bunda Wati benar-benar menghilang, tidak ada lagi bayangan yang mengintip, tidak ada lagi desisan tajam yang menusuk telinga. Itu adalah kedamaian terlama yang ia rasakan sejak menikah. Aira menutup laptopnya. Ia mengambil buku bersampul merah muda itu lagi, membelainya. Inilah buku besar rahasianya, buku yang berisi rekaman dari setiap pengorbanan dan harapan. Bukan hanya mencatat pengeluaran, pembelian ucapan, ia juga mencatat pemasukan fantastis dari bisnis software yang ia rintis tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk Dani. Inilah jantung dari rencana besarnya. Tujuannya sudah jelas sejak lama, sebuah kompas yang selalu menunjuk pada satu arah, membeli sepetak tanah warisan di pinggiran kota yang sudah lama diidam-idamkan Dani. Dani sering bercerita tentang tanah itu dengan mata berbinar. Impiannya membangun sebuah bengkel kecil di sana, meninggalkan hiruk-pikuk proyek konstruksi yang memakan waktu dan kesehatannya. Harga tanah itu memang tidak main-main, tetapi hasil kerja Aira selama ini sudah mendekati target. Aira tersenyum getir. 700.000 hari ini memang tidak seberapa dibanding target ratusan juta. Tapi ini adalah biaya operasional yang tidak pernah kuperhitungkan. Keesokan harinya, matahari terbit membawa serta energi yang berbeda. Dani sudah berangkat kerja sejak subuh. Aroma kopi dan roti bakar menyebar dari dapur, tetapi kali ini, ada ketegangan baru yang mengambang di udara. Bunda Wati muncul di meja makan, bukan dengan wajah muram seperti biasa, melainkan dengan ekspresi yang terlampau cerah. Ia duduk, menatap Aira yang sedang menyiapkan bekal untuk makan siangnya sendiri. "Aira," panggil Bunda Wati, suaranya terdengar ramah. Sangat mencurigakan. "Ya, Bunda?" Aira menjawab, tangannya berhenti sejenak. "Masakanmu hari ini warnanya agak pucat ya," kata Bunda Wati, tetapi kali ini tanpa nada meremehkan. Ia hanya berkomentar seperti mengamati cuaca. Aira mengangkat alis. "Oh, iya, Bunda. Saya tidak pakai kunyit terlalu banyak." Bunda Wati mengangguk-angguk. Kalau Dani yang masak, pasti dia akan menggunakan kunyit lebih banyak. Tapi ya sudahlah. Lagi pula, kamu ini kan tidak punya bakat masak dari keluarga. Sudah wajar kalau rasanya biasa saja. Ucapan itu jelas sebuah hinaan, meski dibungkus dengan bungkus perbandingan yang agak halus. Ini adalah serangan bersayap. Aira mengerti. Bunda Wati sedang menguji air, melihat apakah tawarannya kemarin masih berlaku. Aira tersenyum, lalu beranjak menuju ruang tengah. Ia sengaja membuka laptop dan mulai bekerja, membiarkan Bunda Wati mengikutinya. "Kamu mau beli lagi, Nak?" tanya Bunda Wati, tak sabar. Tidak ada lagi basa-basi. Kilatan mata uang sudah menggantikan rasa gengsi. Aira menoleh. "Tergantung, Bunda.
Berapa harga makian yang baru saja Bunda lontarkan? Bunda Wati berpikir cepat. Kemarin 700.000 untuk 3 makian dan 1 kata magic yang sangat menyakitkan. Hari ini kan lebih halus. Tapi tetap saja itu adalah opini jujur. Saya anggap itu 150.000. Bagaimana? Aira mengeluarkan selembar uang dari dompetnya. Baik, 150.000. Untuk ucapan, kamu tidak punya bakat masak. Dan, rasanya biasa saja. Bunda Wati menyambar uang itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Wajahnya berseri-seri, seperti anak kecil yang baru mendapat permen. Terima kasih, Aira. Baiklah, sekarang ibu akan kembali ke kamar. Ibu sedang ada arisan online yang harus dihadiri. Bunda Wati segera menghilang. Aira mencatat transaksi itu. Inilah awal dari permainan dagang yang tidak etis, tetapi sangat efektif, pikirnya. Namun, yang tidak Aira sadari, sikap menerima dan membayar ini justru membangkitkan monster baru dalam diri Bunda Wati. Bunda Wati kini melihat Aira sebagai mesin ATM berjalan. Caci maki yang selama ini ia lontarkan karena rasa iri dan ketidakpuasan, kini berubah menjadi sebuah profesi yang menguntungkan. Sore harinya, saat Aira sedang mencoba menyelesaikan pekerjaannya, Bunda Wati muncul lagi, kali ini dengan strategi yang lebih agresif. Ia membawa sapu lidi. Lihat ini, Aira, seru Bunda Wati dengan suara melengking. Debu? Kamu membiarkan sudut ruang tamu ini penuh debu. Kamu ini sebenarnya menantu jenis apa? Rumah sekecil ini saja tidak becus diurus. Hanya duduk di depan laptop. Lebih baik kamu ganti profesi jadi pembantu, setidaknya itu lebih berguna daripada pekerjaan, main-main MU ini. Kali ini, kata-katanya jauh lebih kasar dari pagi hari. Bahkan Bunda Wati sengaja menjatuhkan sapu lidi di dekat kaki Aira untuk menambah efek dramatis. Aira menarik napas panjang. Ia tahu ini harus dibayar lebih mahal. Tarif naik. Bunda, tolong berhenti, kata Aira. Suaranya sedikit bergetar karena sakit hati, tetapi ia berusaha keras untuk mengendalikan emosinya. Berapa yang Bunda mau kali ini? Minimal 500.000, tuntut Bunda Wati tanpa malu-malu. Menghina kemampuan beres-beres itu lebih sakit daripada menghina masakan. Apalagi menyebutmu pantas jadi pembantu. Itu hinaan yang besar. Aira, setidaknya 500 juta. Aira mengambil 2 lembar uang ratusan ribu, lalu 3 lembar lainnya. Total 500.000 rupiah. Ini, kata Aira, meletakkan uang itu dengan sedikit kasar. 500.000. Tolong ingat, Bunda. Saya bayar ini bukan karena saya merasa bersalah. Saya bayar ini agar Bunda pergi dan saya bisa bekerja. Setiap makian yang Bunda keluarkan, saya akan bayar. Tapi, saya akan mengurangi tarif jika Bunda berlebihan. Karena, semakin banyak waktu saya terbuang, semakin kecil pendapatan saya, dan uang yang bisa saya bayar akan habis. Ancaman itu cukup jitu. Bunda Wati langsung mengantongi uang itu, matanya berkilat-kilat penuh perhitungan. Baiklah, 500.000. Lumayan untuk beli tas baru, gumam Bunda Wati pelan, tetapi Aira mendengarnya. Malam harinya, Dani pulang dengan wajah lelah. Bau keringat dan semen masih menempel di jaketnya. Ia mencium kening Aira. Suaminya yang satu ini adalah oase di tengah gurun kekeringan emosional Aira. Sayang, kenapa kamu terlihat lelah sekali? Tanya Dani, membelai pipi Aira. Wajahmu pucat, air. Aira memaksakan senyum. Hanya pekerjaan, Mas. Target klien sedang ketat. Mas sendiri, kenapa wajahnya tampak kusut? Dani mendesah, menjatuhkan diri ke sofa. Proyek bermasalah lagi. Ah, sudahlah. Aku tidak mau bahas pekerjaan di rumah. Ngomong-ngomong, tadi aku lihat ibu pakai scarf baru. Kelihatannya mahal, dari butik di mall besar. Tumben sekali ibu belanja barang mahal? Gaji pensiun kan baru masuk minggu depan. Jantung Aira berdebar. Drama baru telah dimulai. Dani mulai menyadari perubahan gaya hidup ibunya. Oh, itu scarf. Aira mencari alasan secepat kilat. Sepertinya, Bunda menang arisan online, Mas. Dia bilang begitu padaku tadi pagi. Arisan online?
Dani mengerutkan kening, tidak sepenuhnya percaya, tetapi ia tidak ingin merusak suasana hati Aira. Ya sudahlah. Asal ibu senang. Syukurlah ibu sekarang terlihat lebih santai. Dani tidak tahu, kesantaian, Bunda Wati adalah topeng dari keserakahan yang baru dibentuk. Mas, aku ingin bicara sebentar, kata Aira, meraih tangan suaminya, membawanya ke dekat jendela. Hujan sudah berhenti, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Aku ingin sekali segera membeli tanah itu, Mas. Yang di dekat perbukitan. Aku tahu itu impian Mas. Mata Dani langsung berbinar. Tentu, sayang. Tapi kan harganya sangat mahal. Aku masih harus menabung beberapa tahun lagi. Bagaimana jika kita bisa membelinya tahun depan? Tanya Aira. Dani tertawa kecil, mengira Aira bercanda. Jangan menggodaku, sayang. Angka itu jauh dari jangkauan kita saat ini. Aira mendekat, berbisik pelan, sebuah pengakuan yang setengah benar. Aku punya pekerjaan tambahan. Rahasia. Aku mendapatkan bonus besar bulan ini, Mas. Kalau kita kumpulkan, ditambah tabungan Mas dan hasil kerjaanku, mungkin ya, tahun depan. Aku hanya ingin melihat Mas bahagia. Mata Dani berkaca-kaca. Ia memeluk Aira erat-erat. Kamu ini malaikat, Air. Terima kasih banyak. Itu memang impian terbesarku. Kehangatan pelukan Dani adalah imbalan tak ternilai bagi Aira. Ia rela membayar harga 1000 caci maki Bunda Wati, asalkan bisa melihat binar harapan di mata suaminya. Aira membalas pelukan Dani, tetapi di dalam hati, ia tahu ia harus lebih berhati-hati. Uang yang ia bayarkan pada Bunda Wati, uang yang diambil dari tabungan impian mereka, harus segera dihentikan. Aku harus membuat Ibu Wati mencapai titik jenuh. Aku harus membuatnya terlalu serakah, hingga ia tidak menyadari bahwa ia sedang menggali kuburannya sendiri. Permainan ini baru saja dimulai. Dengan kesimpulan ini, Aira tahu bahwa ia harus menaikkan taruhan dan membiarkan Bunda Wati semakin tenggelam dalam permainan, membeli caci maki, ini. Babak baru yang lebih intens telah menanti. Beberapa minggu berlalu sejak transaksi pertama. Permainan dagang yang diciptakan Aira dan dijalankan oleh Bunda Wati telah menjadi rutinitas yang menjijikan, tetapi efektif. Rumah yang tadinya sunyi oleh caci maki gratis, kini hanya tenang saat Aira mengeluarkan dompetnya. Bunda Wati tidak lagi mencari kesalahan, ia kini menciptakan kesalahan. Ia akan sengaja membiarkan piring kotor menumpuk atau meninggalkan cucian yang tak terlipat, hanya untuk memiliki amunisi verbal saat Aira sedang sibuk di depan laptopnya. Pagi itu, saat Aira tengah dalam panggilan video penting dengan klien dari Eropa, Bunda Wati masuk ke ruang kerja Aira, menggebrak meja dengan setumpuk tagihan listrik dan air yang sengaja ia buat telat bayar. Aira, kamu lihat ini, seru Bunda Wati. Suaranya sengaja keras hingga Aira harus buru-buru menekan tombol mute di aplikasinya. Wajah klien di layar laptop, Aira tampak bingung dan sedikit terganggu. Bunda, tunggu sebentar. Saya sedang meeting, bisik Aira, berusaha menahan amarah yang mulai merayap naik ke tenggorokannya. Bunda Wati justru mendekatkan wajahnya. Nadanya penuh drama yang berlebihan, seolah tahu bahwa semakin tinggi intensitas makiannya, semakin mahal harganya. Meeting apa? Hanya ngobrol dengan layar. Lihat ini, tagihan. Kamu tahu, saya harus menanggung rasa malu di depan petugas listrik karena keterlambatan ini. Ini semua gara-gara kamu yang tidak becus menghitung kebutuhan rumah. Suamimu kerja keras, tapi istrinya hanya tahu menghabiskan uang untuk pulsa internet yang tidak jelas hasilnya. Dasar menantu pengkhianat keuangan. Kata-kata itu terasa seperti sambaran petir di siang bolong. Aira bisa melihat raut wajah kliennya yang kini benar-benar terganggu di layar. Kesabaran Aira mencapai batasnya, bukan karena makian itu, tetapi karena pekerjaannya terancam. Ini adalah pekerjaan yang menopang impian Dani. Aira dengan sopan meminta izin pada kliennya untuk jeda sebentar, lalu menutup laptopnya dengan suara keras yang mengejutkan Bunda Wati. Bunda, kita sudah sepakat. Jangan mengganggu saya saat bekerja. Aira berkata, suaranya tajam, jarang sekali ia meninggikan nada bicaranya pada mertuanya. Bunda Wati justru menyeringai, ia menyukai drama ini. Mengganggu?
Saya hanya berbicara kebenaran. Bukankah kamu yang menawarkan untuk membeli kebenaran ini? Sekarang saya mau tahu, berapa harga untuk kata-kata, pengkhianat keuangan, dan membuat saya malu? Aira menarik napas dalam-dalam, mengatur emosinya. Kelelahan emosional itu nyata. Bukan hanya uang yang ia keluarkan, tetapi energi untuk tetap sabar di hadapan keserakahan yang telanjang ini. 2 juta rupiah, Bunda, jawab Aira, suaranya kembali tenang, namun mengandung ancaman. Bunda Wati terkejut. 2 juta? Untuk 2 kalimat? Ya, untuk mengganggu pekerjaan saya yang nilainya jauh lebih besar dari tagihan ini. Ambil, dan tolong keluar dari ruangan ini. Dan janji, jangan pernah lagi mengganggu pekerjaan saya. Aira mengeluarkan uang 2 juta rupiah tunai dari laci mejanya, yang memang sengaja ia siapkan dalam jumlah besar. Ia meletakkannya di tangan Bunda Wati. Meskipun terkejut dengan kenaikan tarif yang fantastis, nafsu serakah Bunda Wati jauh lebih besar dari rasa bersalahnya. Ia dengan cepat mengantongi uang itu, matanya berkilat-kilat penuh kemenangan. Baiklah, 2 juta. Tapi saya tidak janji, Aira. Selama kamu masih menjadi menantu saya, dan selama kamu masih melakukan kesalahan, saya berhak memberikan masukan yang harus kamu bayar, kata Bunda Wati, meninggalkan ruangan dengan langkah ringan. Aira mencatat transaksi itu di buku merah mudanya. 2 juta rupiah. Ini adalah lubang yang harus ia gali untuk mencapai impian Dani. Beberapa hari kemudian, gelombang pasang caci maki Bunda Wati kembali menghantam. Kini, ia tak lagi ragu melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan, terutama yang berkaitan dengan kelemahan emosional Aira. Sore itu, Dani sedang berada di luar kota karena urusan pekerjaan yang mendadak. Aira sendirian. Bunda Wati melihat momen ini sebagai kesempatan emas. Ia duduk di sofa, memanggil Aira yang sedang menyiram tanaman di teras. Aira, kemari, panggil Bunda Wati dengan nada perintah yang keras. Aira datang, wajahnya sudah memancarkan kelelahan. Ada apa, Bunda? Saya baru dengar kabar dari Tante Marni. Bunda Wati memulai, dengan senyum predator. Anaknya yang baru menikah setahun, sudah hamil. Padahal ibunya bilang, menantunya itu punya masalah kesehatan. Tapi lihat, dia tetap bisa memberikan cucu. Sementara kamu ini sebenarnya mandul atau tidak mau berusaha. Aira merasakan jantungnya mencelos. Kata-kata, mandul, itu kini disertai perbandingan yang menyakitkan. Luka yang selama ini ia sembunyikan kembali dirobek. Bunda, tolong, saya sudah katakan, jangan membahas masalah itu lagi, pinta Aira, suaranya tercekat. Ia berusaha keras menahan air mata agar tidak tumpah di hadapan wanita yang kini menikmati penderitaannya. Kenapa? Ini kebenaran. Kita sudah 5 tahun. Aira, Dani itu harus punya anak. Kamu itu tidak bisa menjalankan tugas suci sebagai istri. Kau hanya bisa memberikan uang dari pekerjaan yang tidak jelas itu, tetapi tidak bisa memberikan penerus. Uang itu tidak ada artinya tanpa darah daging. Bunda Wati sengaja meninggikan suaranya, seolah ia sedang berada di panggung drama. Air mata Aira akhirnya tumpah. Ia menangis terisak, bahunya bergetar. Hati Aira terasa seperti diremas-remas oleh cakar besi. Melihat tangisan Aira, Bunda Wati justru merasa puas. Ini berarti makiannya berhasil, dan harganya pasti tinggi. Berapa, Aira? Mau bayar berapa untuk tangisan dan penderitaanmu ini? Tanya Bunda Wati, nadanya kini dingin, tidak ada lagi jejak belas kasihan. Aira menghapus air matanya, menarik napas sekuat tenaga. Ia harus menghentikan ini. Ia harus menaikkan taruhan hingga Bunda Wati sendiri yang takut. 5 juta, kata Aira, suaranya serak. 5 juta rupiah, Bunda. Tapi dengan satu syarat. Bunda Wati terkejut lagi. 5 juta? Jumlah yang fantastis, bahkan untuk mencela. Syarat apa? Ambil 5 juta ini. Tapi, kumohon, jangan pernah lagi menyebut tentang anak atau fisikku. Aku tidak akan membayarnya lagi untuk hal itu. Ini adalah pembayaran terakhir untuk kata-kata Bunda yang paling menyakitkan. Aira mengeluarkan uang tunai 5 lembar ratusan ribu dan menyerahkannya. Bunda Wati,
Meskipun tertarik pada nominal yang besar itu, mulai merasakan sedikit ketakutan. Ia menyadari betapa jauh ia sudah melangkah. Kamu mengancam saya? Tidak, Bunda. Saya hanya menetapkan batas. Setelah ini, saya akan mencatat. Jika Bunda melanggar batas, uang yang Bunda dapatkan hari ini akan saya anggap sebagai utang, dan saya akan potong dari jatah bulanan Mas Dani untuk Bunda. Saya tidak main-main. Saya butuh fokus untuk mewujudkan impian Mas Dani. Jangan merusak rencana kami. Mendengar nama Dani disebut, dan ancaman pemotongan jatah, Bunda Wati menjadi sedikit gentar. Ia menyadari Aira tidak sepenuhnya lemah. Namun, godaan 5 juta itu terlalu kuat untuk ditolak. Ia segera mengambil uang itu. Baiklah, 5 juta. Saya akan cari masukan yang lain. Bukan tentang anak, ujar Bunda Wati, buru-buru menyembunyikan uang itu. Aira kembali mencatat, tetapi tangannya gemetar. Buku merah muda itu kini terasa sangat berat. Jumlah yang ia keluarkan dalam beberapa minggu ini telah mengikis bukit tabungan yang ia kumpulkan dengan susah payah. Malam harinya, Aira duduk sendirian. Ia merasa lelah, bukan hanya fisik, tetapi jiwanya terasa terkoyak-koyak. Ia membuka laptopnya, menyelesaikan pekerjaannya hingga larut malam. Ia harus mengganti uang yang hilang itu. Tiba-tiba ponsel Dani berdering. Itu adalah panggilan video dari Dani yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Sayang, kamu kenapa? Tanya Dani cemas saat melihat wajah Aira yang sembab. Aira berusaha tersenyum. Tidak apa-apa, Mas. Hanya rindu. Dan pekerjaan membuatku stres. Dani menghela napas. Oh, sayang. Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Ingat, kamu sudah menghasilkan banyak sekali. Jangan terlalu dipaksakan. Aku tahu kamu mengejar target untuk impian kita, tapi aku lebih butuh kamu sehat, Air. Aku baik-baik saja, Mas. Ngomong-ngomong, tadi ibu meneleponku. Katanya dia mau beli berlian kecil untuk cincin kawinnya yang sudah lama hilang. Dia bilang dia punya rezeki mendadak yang besar sekali, ujar Dani, nada suaranya sedikit bingung. Aku bilang, hati-hati Bu, nanti ditipu. Tapi ibu bilang tidak apa-apa, dia sudah punya uangnya. Ibu senang sekali, Air. Aku senang melihat ibu bahagia. Kamu tahu ibu sangat mendambakan perhiasan yang bagus. Mendengar hal itu, hati Aira terasa dingin. Uang yang seharusnya menjadi batu bata untuk impian Dani, kini berubah menjadi kilauan palsu di jari Bunda Wati. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut, pikir Aira. Bunda Wati kini semakin agresif dan tak terkendali. Aku harus menaikkan taruhan hingga ia mencapai titik balik, atau aku akan kehilangan segalanya. Aira tahu, ia harus segera menjalankan fase berikutnya dari rencana gilanya. Ia harus membiarkan Bunda Wati mencapai titik puncaknya, dan itu berarti, ia harus mempersiapkan diri untuk membeli satu kali makian yang paling besar dan paling mahal yang pernah ia lakukan, sebuah pembayaran terakhir sebelum rencana besarnya terkuak. Setelah pengakuan Aira tentang rezeki mendadak, Bunda Wati yang digunakan untuk membeli perhiasan, kecurigaan halus mulai tumbuh di benak Dani. Malam itu, Dani mencoba berbicara dengan ibunya saat Aira sudah tidur. Bu, maaf kalau Dani lancang, kata Dani pelan, duduk di tepi ranjang ibunya. Tapi ibu belakangan ini sering sekali belanja barang-barang mewah. Cincin baru, tas baru. Dani senang ibu punya uang. Tapi dari mana? Bukankah gaji pensiun ibu baru cair minggu depan? Bunda Wati, yang sedang asyik memoles kuku dengan warna merah menyala, mengangkat bahu acuh tak acuh. Apa urusanmu? Kau pikir cuma kau yang bisa menghasilkan uang? Kau ini seperti istrimu saja, selalu ingin tahu urusan orang lain. Bukan ingin tahu, Bu. Dani hanya khawatir. Dani takut ibu bermain investasi yang aneh-aneh. Kalau ibu butuh uang, kenapa tidak bilang saja pada Dani? Bunda Wati tertawa nyaring. Tawa yang terdengar palsu dan dibuat-buat. Anakku yang malang. Ibu tidak butuh uangmu. Justru istrimu itu yang sering kasih uang jajan. Dia memberiku uang karena dia merasa bersalah padaku. Kau tahu, Dani, Aira itu merasa tidak enak karena tidak bisa memenuhi harapan kita. Dia tahu dia membuat saya malu di depan ibu-ibu lain.
Jadi, dia memberiku uang sebagai kompensasi. Dani terdiam. Kompensasi? Kalimat itu terdengar aneh, tetapi juga sedikit masuk akal. Aira memang sangat lembut dan sensitif. Mungkin Aira memang merasa tertekan dengan caci maki ibunya, dan inilah cara Aira membeli damai demi menjaga keharmonisan Dani. Ia mengingat wajah lelah Aira belakangan ini. Ya, mungkin Aira melakukannya untukku, pikir Dani. Hatinya sedikit sakit karena Aira harus melakukan pengorbanan finansial sebesar itu. Dia tidak pernah bilang padaku, ujar Dani. Tentu saja tidak. Dia kan tahu kamu akan marah padaku. Bunda Wati cepat menimpali, menanamkan benih kesalahpahaman dalam pikiran Dani. Sudahlah, kamu jangan mencampuri urusan ini. Selama ibu senang, dan selama Aira bersedia membayar, kamu diam saja. Anggap ini uang jajan ibu. Dani mengangguk, namun perasaannya tetap tidak enak. Ia memutuskan untuk mempercayai Aira, yakin istrinya punya alasan yang kuat. Tapi ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan segera menemukan cara untuk menghentikan kompensasi ini. Ia tidak ingin Aira terus membayar untuk kebahagiaan semu ibunya. Sementara itu, bagi Aira, permainan ini mulai mencapai titik di mana ia merasa seperti berjalan di atas kaca pecah. Bunda Wati kini tidak lagi puas dengan uang jutaan rupiah. Setelah mendapatkan cincin, Bunda Wati mulai menuntut uang dalam jumlah yang lebih besar untuk makian premium. Pagi itu, Aira sedang bersiap untuk mengirimkan proposal proyek besar ke kliennya di Tokyo. Ini adalah penentu apakah tabungannya akan segera mencapai target pembelian tanah. Tiba-tiba, Bunda Wati muncul, kali ini membawa ponsel di tangan, dan dengan suara yang dibuat-buat panik. Aira, kamu lihat ini, ibu-ibu grup arisan sedang membicarakan dirimu. Bunda Wati memperlihatkan layar ponselnya, yang menampilkan chat gosip dari ibu-ibu kompleks. Mereka bertanya, apa benar suamimu bangkrut? Mereka bilang mobil Dani yang rewel itu sudah tidak pantas dipakai manajer proyek. Mereka bilang, suamimu sebentar lagi akan dipecat. Jantung Aira berdebar kencang. Ini bukan lagi sekadar makian pribadi, ini sudah menyentuh harga diri Dani dan karirnya. Ini adalah pembunuhan karakter yang nyata, bahkan jika itu hanya gosip yang didorong oleh Bunda Wati sendiri. Bunda, itu tidak benar. Mas Dani baik-baik saja, seru Aira. Geram. Tidak benar bagaimana? Buktinya mobilnya rewel. Buktinya kamu bekerja ngotot di rumah seperti ini. Lihat, Dani bahkan tidak mampu membelikanmu pakaian yang layak. Bunda Wati melirik pakaian rumahan Aira dengan pandangan jijik. Kamu tahu? Saya sangat malu. Ini adalah aib keluarga. Anak saya menikah dengan wanita yang mempermalukan keluarga kami. Saya menuntut pembayaran yang sepadan untuk aib ini. Kata-kata itu membuat Aira tertegun. Itu adalah caci maki terberat yang pernah ia dengar. Itu bukan lagi tentang Aira, tetapi tentang merendahkan seluruh pernikahan mereka. Aira memejamkan mata. Ini adalah saatnya. Ia harus melakukan pembelian terakhir sebelum ia mengakhiri permainan ini. Ia harus membuat harga caci maki itu sangat mahal sehingga Bunda Wati tidak akan berani mengulanginya lagi. Baik, Bunda, kata Aira. Suaranya sangat rendah dan penuh ancaman yang tidak terucapkan. Saya akan bayar. Berapa harga aib yang Bunda rasakan? Bunda Wati, yang melihat keputusasaan Aira, dengan cepat menaikkan harga tanpa malu. 10 juta. Karena ini menyangkut kehormatan Dani dan diriku. Tidak kurang dari itu. Aira menatap Bunda Wati. 10 juta rupiah. Ini adalah jumlah yang akan membuat tabungan impian mereka semakin jauh. Tapi ia tahu, ini adalah kunci untuk menggerakkan roda takdir yang ia rencanakan. Aira membuka laci kerjanya. Ia mengeluarkan 10 lembar uang ratusan ribu, yang sudah ia siapkan dalam amplop khusus. Ia meletakkan amplop itu di meja, mendorongnya ke arah Bunda Wati. Ini, Bunda, 10 juta rupiah. Ambil, dan tolong, untuk beberapa hari ke depan, jangan pernah lagi mengganggu saya. Saya sedang menyelesaikan proyek yang nilainya melampaui 10 juta ini. Bunda Wati terkejut. Meskipun ia meminta 10 juta, ia tidak menyangka Aira akan memberikannya semudah itu.
Matanya berbinar penuh kesenangan. Ia menyambar amplop itu dengan tangan gemetar. "Baik, saya akan kembali ke kamar. Kamu boleh bekerja sesukamu." Bunda Wati berseru riang, bergegas meninggalkan Aira sendirian. Aira mencatat transaksi itu di buku merah muda. Tangannya gemetar karena lelah, tetapi ia merasa sedikit lega. Selesai. Inilah pembayaran tertinggi, dan ia telah mencapai puncaknya. Di sisi lain rumah, Bunda Wati sedang menghitung uang di kamarnya dengan senyum lebar. 10 juta. Dalam waktu kurang dari sebulan, ia telah menghasilkan uang puluhan juta hanya dengan mencaci maki menantunya. Skema bisnis yang luar biasa. Ia mengambil ponselnya, berencana menghubungi Dani untuk memamerkan rezeki mendadaknya lagi. Namun, ia tidak sengaja menekan tombol perekam suara. Saat yang bersamaan, Aira yang merasa perlu merekam kemajuan pekerjaannya, menyalakan fungsi voice recorder di laptopnya. Ia ingin mengirimkan progress report kepada kliennya di Tokyo. Ia kembali membuka laptop dan mulai berbicara dengan dirinya sendiri, merekap semua yang telah terjadi. Aira berbisik, pelan namun jelas, di depan mikrofon laptopnya. "Baiklah, klien Tokyo sudah menerima proposal. Sekarang waktunya finalisasi dana. Total dana yang terkumpul dari proyek-proyek ini, dikurangi biaya operasional yang kuberikan pada Bunda Wati, masih ada sekitar 780 juta rupiah." Aira mendesah lega. 780 juta. Itu cukup untuk uang muka pembelian tanah impian Mas Dani. Aku hanya perlu menyelesaikan sisa 2 proyek lagi. Aku harus segera menghubungi Pak Notaris minggu depan, sebelum tanah itu lepas. Ia berhenti sejenak, mengambil napas. Aku tahu, Mas Dani akan marah jika tahu aku menghabiskan hampir 30 juta untuk membeli mulut kotor Bunda Wati. Tapi aku tidak peduli. Uang itu kuanggap sebagai investasi untuk kedamaian rumah tangga kita. Uang yang Bunda Wati ambil, itu adalah uang air mata yang kutuk menjadi berkah bagi Mas Dani. Semua uang itu akan menjadi kejutan yang sempurna untuk suamiku. Aku tidak akan membiarkan caci maki Bunda Wati merusak kebahagiaan kami. Aira menyelesaikan rekamannya dan menyimpan file itu. Ia merasa puas. Impian Dani sudah di depan mata. Di sisi lain dinding, Bunda Wati, yang ponselnya masih menyala dalam mode perekam, terpaku di tempatnya. Ia baru saja ingin menghubungi Dani, tetapi tangannya membeku saat mendengar setiap kata yang diucapkan Aira. 780 juta. Tanah impian Dani. Semua uang yang ia ambil adalah uang air mata yang digunakan Aira untuk membeli kedamaian. Bukan hanya nominal uang yang membuat Bunda Wati kaget hingga napasnya tercekat. Yang membuat dunianya runtuh adalah fakta bahwa Aira, menantu yang selama ini ia anggap miskin, pengangguran tak jelas, dan mandul, ternyata memiliki kekayaan ratusan juta rupiah, jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Uang yang ia ambil adalah remah-remah dari pendapatan fantastis Aira. Dan yang paling menyakitkan, semua uang itu adalah pengorbanan Aira untuk kebahagiaan putranya. Ponsel Bunda Wati terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai. Di dalam hatinya, tidak ada lagi rasa serakah. Hanya ada tsunami penyesalan yang datang menghantam. "Ya Tuhan, Aira," bisik Bunda Wati, suaranya tercekat. Ia baru saja menjual harga dirinya, menjual putranya, demi uang yang hanya 1/100 dari apa yang dihasilkan Aira. Detik-detik setelah Bunda Wati mendengar pengakuan Aira dari balik dinding itu terasa seperti abadi. 10 juta rupiah di tangannya kini terasa seperti arang panas yang membakar telapak tangannya. Ia tidak lagi melihat uang itu sebagai keuntungan, melainkan sebagai bukti nyata dari aib dan keserakahannya. Hatinya yang keras seolah runtuh, diganti oleh lubang penyesalan yang dalam. Aira, menantu yang ia anggap rendah, ternyata adalah sumur tanpa dasar kebaikan dan pengorbanan, terutama untuk putranya sendiri. Bunda Wati bangkit dari lantai, kakinya lunglai. Amplop berisi uang itu ia jatuhkan begitu saja di kasur. Tidak lagi menarik perhatiannya. Wajahnya yang biasa sombong kini basah oleh air mata, cermin dari badai emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Ia berjalan perlahan menuju ruang kerja Aira, langkahnya tak secepat saat ia menuntut bayaran, melainkan seberat batu yang ditarik menanjak. Di ruang tengah, Aira baru saja menutup laptopnya, menyelesaikan berkas final untuk notaris.
Ia mengambil buku merah mudanya, mencatat lagi pengeluaran 10 juta itu, dan memasukkannya ke dalam kalkulasi besar. Ia mendesah lega, impian Dani sudah di depan mata, ia hanya perlu mengatur waktunya untuk kejutan itu. Aira, suara Bunda Wati terdengar sangat serak, hampir tak dikenali. Aira menoleh, terkejut melihat Bunda Wati berdiri di ambang pintu. Wajah ibu mertuanya pucat, matanya merah dan sembab. Di tangan Bunda Wati, ia melihat selembar kertas yang dikenalnya, buku rekapitulasi pengeluaran. Bunda? Aira bangkit dari duduknya, dilanda firasat buruk. Bunda Wati tidak menjawab. Ia hanya berjalan maju, matanya terpaku pada buku merah muda yang baru saja Aira tutup. Dengan tangan gemetar, Bunda Wati menunjuk buku itu. Itu? Apakah itu? Rekapitulasi dari semua uang yang kau berikan padaku? Tanya Bunda Wati, suaranya bergetar hebat. Aira menunduk. Ia tahu, momen pengungkapan telah datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Iya, Bunda. Itu catatan dari semua pembelian yang saya lakukan. Bunda Wati meraih buku itu, membukanya tanpa izin. Matanya menyusuri barisan tanggal, deskripsi singkat makian, dan nominal uang yang ia terima. 150.000 untuk masakan biasa. 500.000 untuk sebutan pembantu. 5 juta untuk kata mandul. Dan terakhir, 10 juta untuk aib keluarga. Total keseluruhan, nyaris 30 juta rupiah. Wajah Bunda Wati semakin memucat. Ia menjerit tertahan, lalu menjatuhkan buku itu ke lantai. Ya Tuhan, nak, aku menjual lidahku sendiri hanya demi uang receh ini. Bunda Wati menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang tulus. Ini bukan uang receh, Bunda, kata Aira lembut, mendekati ibu mertuanya. Ini adalah hasil kerja keras saya. Dan Bunda mengambilnya. Bunda yang menetapkan harganya. Kenapa, Aira? Kenapa kamu tidak melawan? Kenapa kamu tidak bilang saja betapa kayanya kamu? Kenapa kamu diam saja saat saya menghinamu habis-habisan? Bunda Wati mengangkat wajahnya yang penuh air mata, menatap Aira dengan pandangan yang kini dipenuhi rasa sakit dan penyesalan mendalam. Karena saya tahu, Bunda akan lebih terluka jika Mas Dani membenci Bunda. Jawab Aira, suaranya tenang, tetapi matanya memancarkan kesedihan. Saya tahu, jika saya melawan dengan kata-kata, kita akan bertengkar, dan Mas Dani yang akan menanggung beban emosionalnya. Saya tidak mau rumah tangga kami hancur karena lidah Bunda. Jadi, saya memutuskan untuk membeli kedamaian rumah tangga ini, Bunda. Bahkan jika harus membayar mahal. Tepat pada saat itu, pintu depan terbuka. Dani, yang seharusnya pulang keesokan harinya, berdiri di ambang pintu. Ia baru saja menyelesaikan urusan mendadaknya lebih cepat dan sengaja pulang tanpa memberi kabar. Ingin memberikan kejutan pada Aira. Namun, yang ia lihat adalah kejutan yang jauh lebih besar. Ibunya, Bunda Wati, menangis histeris di ruang tengah, dan Aira berdiri di sampingnya dengan wajah lelah. Di tengah lantai tergeletak buku rekap merah muda yang terbuka. Ada apa ini? Seru Dani, panik, segera menjatuhkan tas kerjanya. Bunda Wati dan Aira menoleh serempak. Dani. Bunda Wati menghambur ke pelukan putranya, tetapi bukan pelukan hangat, melainkan pelukan penuh rasa bersalah. Nak, maafkan ibu, maafkan ibu. Dani melepaskan pelukan ibunya, bingung. Ia meraih buku merah muda di lantai, matanya menyapu barisan catatan. Pembelian ucapan kotor Bunda Wati, mandul, tidak berguna, del 700.000 rupiah. 5 juta untuk kata mandul. 10 juta untuk aib keluarga. Dani membaca setiap baris, setiap nominal, wajahnya berubah dari bingung menjadi terkejut, kemudian menjadi marah, dan akhirnya menjadi sangat terluka. Apa-apaan ini? Air? Apa ini? Tanya Dani, suaranya gemetar menahan emosi. Kompensasi? Ini yang ibu maksud, kompensasi? Aira maju, meraih tangan Dani. Mas, biar aku jelaskan. Jelaskan apa lagi? Air? Selama aku pergi bekerja, ibu mencacimu. Dan kamu membayarnya? Kamu mengeluarkan uang tabungan kita, uang hasil kerja kerasmu, hanya agar ibu mau diam. Dani menatap Aira,
Matanya penuh kekecewaan bercampur kesakitan. Kekecewaan karena Aira menyembunyikannya, dan kesakitan karena ibunya melakukan hal sekeji itu. Aku melakukannya untuk Mas Dani, seru Aira. Aku tahu ibu akan menyakitimu jika kamu tahu. Aku hanya ingin membeli waktu, Mas. Aku hanya ingin membelikan kita kedamaian sampai aku berhasil mencapai target. Target apa, Air? Bunda Wati, yang kini berdiri di belakang mereka, mencelos. Ia tahu rahasia yang akan diungkap Aira, dan rasa bersalahnya semakin menghimpit. Aira menatap mata Dani, matanya kini berkaca-kaca. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Ia berbisik, nadanya penuh ketulusan. Aku punya uang. Uang hasil pekerjaan onlineku, Mas. Uang yang Bunda Wati anggap tidak jelas. Aku sudah mengumpulkan hampir 800 juta rupiah. Dani terperangah. Angka itu jauh melampaui imajinasinya. 800 juta? Kenapa kamu tidak bilang padaku? Karena aku ingin ini menjadi kejutan, Mas. Kejutan untuk membeli tanah impian kita. Aku sudah menghubungi notaris. Aku sudah merencanakan semuanya. Tapi caci maki Bunda membuatku stres. Aku harus fokus. Aku harus menghentikan serangan verbal itu agar aku bisa menyelesaikan proyek-proyekku tepat waktu. Uang yang kuberikan pada Bunda, Mas, itu adalah biaya tol yang kubayar agar aku bisa melewati jalan yang penuh duri untuk sampai pada impianmu. Keheningan melanda. Dani menoleh ke arah ibunya. Bunda Wati kini tidak lagi menangis keras, tetapi hanya diam, air mata mengalir tanpa suara di pipinya, wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Ia adalah patung penyesalan. Bu, benarkah ini? Tanya Dani, suaranya kini dingin, tanpa kemarahan, tetapi penuh kekecewaan yang menusuk. Ibu, mencaci maki istriku setiap hari, dan dia memberimu uang untuk membeli keheningan, dan ibu menerimanya? Sementara uang itu adalah untuk membeli masa depan kita. Bunda Wati menggelengkan kepala, tidak mampu mengeluarkan suara. Ia jatuh berlutut di hadapan Dani dan Aira. Maafkan ibu, Nak Dani, Aira, maafkan ibu. Ibu dibutakan oleh uang. Ibu pikir Aira hanya menantu biasa yang bisa direndahkan. Ibu salah. Ibu sangat serakah. Uang itu, ibu kembalikan, Nak. Semua ibu kembalikan. Maafkan ibu karena telah merusak pengorbanan kalian. Ibu sungguh-sungguh menyesal. Bunda Wati merangkak ke kamarnya dan kembali membawa amplop-amplop berisi semua uang yang ia terima, melemparkannya ke lantai di kaki Aira. Konfrontasi ini adalah pukulan palu yang menghancurkan semua topeng dan kebohongan. Dani dan Aira kini tahu yang sebenarnya. Bunda Wati akhirnya menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Aira menatap Dani. Ini adalah momen yang ia takutkan, momen di mana Dani harus memilih. Namun, ia juga tahu, pengakuan ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Ruang tengah itu terasa pengap, seolah udara pun menahan napas menyaksikan drama hati yang baru saja terkuak. Bunda Wati masih bersimpu di lantai, di antara tumpukan uang yang ia lempar sebagai persembahan penyesalan. Di sisi lain, Dani berdiri tegak, memegang buku merah muda itu erat-erat, sementara Aira menanti dengan tegang, siap menerima segala konsekuensi dari kejujuran yang pahit. Dani akhirnya menjatuhkan pandangannya dari buku ke wajah ibunya. Tidak ada lagi kilatan marah, hanya ada samudra kekecewaan yang membeku. Bu, panggil Dani, suaranya pelan, menusuk hingga ke tulang. Kenapa? Kenapa ibu harus sejauh ini? Dani selama ini bangga, ibu adalah sosok yang menjunjung tinggi kehormatan. Tapi kenapa ibu rela menjual kata-kata yang menyakitkan demi uang yang bahkan tidak seberapa dibanding apa yang ibu miliki? Dani tidak mengerti. Bunda Wati mendongak. Matanya yang basah menatap wajah putranya yang kini tampak lebih tua dari usianya. Ia tahu, ucapan Dani adalah palu godam terakhir yang menghancurkan sisa-sisa egonya. Dani, Nak, ibu minta maaf. Bunda Wati berbisik, nadanya penuh kesedihan. Ibu tahu, ibu salah. Sejak awal ibu hanya iri, Nak. Aira dan Dani saling pandang, bingung. Iri? Iri pada siapa? Iri pada Aira. Lanjut Bunda Wati, ia mulai terisak lagi. Ibu iri padanya.
Ibu selalu berpikir, Aira itu menantu yang tidak selevel denganmu. Dia hanya bekerja dari rumah, tidak punya jabatan mentereng seperti menantu teman-teman ibu. Tapi, tanpa ibu sadari, dia menghasilkan uang lebih banyak dari siapapun di sini. Ia menunjuk laptop Aira. Ibu lihat dia selalu sibuk di depan benda itu, tapi ibu tidak pernah percaya. Ibu pikir itu hanya kegiatan iseng. Ibu selalu menuntutmu untuk membelikan barang-barang mewah agar ibu bisa memamerkan kesuksesan kalian. Saat ibu tahu Aira mengeluarkan uang untukku, ibu melihat itu sebagai jalan pintas untuk mendapatkan apa yang ibu inginkan tanpa harus meminta darimu. Bunda Wati merangkak mendekati Dani, memeluk kakinya. Ibu ingin merasa berharga, Nak. Ibu ingin menunjukkan pada ibu-ibu lain bahwa ibu juga mampu belanja, mampu bergaya. Tapi ternyata, ibu melakukannya dengan cara yang paling hina. Ibu menjual harga diri ibu, dan yang lebih buruk, ibu menyakiti istrimu, Nak. Ibu menyakiti wanita yang begitu mencintaimu, yang bahkan rela membayar ibu agar bisa mewujudkan impianmu. Pengakuan itu, yang keluar dari lubuk hati Bunda Wati, terasa seperti air dingin yang menyiram bara api kemarahan Dani. Ia melihat ibunya yang renta, yang selama ini berusaha keras menjaga citra diri, kini hancur berkeping-keping di hadapannya. Dani menarik ibunya agar berdiri. Ia memeluk Bunda Wati erat-erat. Ibu, uang dan jabatan tidak akan pernah menentukan harga diri. Ibu adalah ibuku. Itu yang paling berharga. Setelah beberapa saat, Dani melepaskan pelukannya, lalu beralih menatap Aira. Matanya penuh penyesalan dan permintaan maaf yang tak terucapkan. Air, sayang, Dani meraih kedua tangan Aira. Kenapa kamu harus menanggung semua ini sendirian? Kenapa kamu tidak bilang saja padaku? Kenapa kamu harus mengeluarkan uang sebanyak ini? Aira tersenyum pahit, matanya masih berkaca-kaca. Aku sudah bilang, Mas. Aku tidak ingin Mas Dani terluka. Aku tidak ingin Mas Dani berada di antara ibu dan istri. Aku tahu, jika kamu tahu, kamu akan mengusir Bunda Wati atau kita akan bertengkar hebat. Aku tidak mau itu terjadi. Aku hanya ingin membeli ketenangan untuk rumah tangga kita, Mas. Aku ingin fokus pada target kita. Dan ya, aku juga ingin membuktikan pada Bunda bahwa aku bisa menghasilkan sesuatu yang nyata, meskipun dengan cara yang gila. Ia menunjuk tumpukan uang di lantai. Semua uang itu, Mas, Bunda Wati menerimanya. Bunda Wati sendiri yang menetapkan harganya. Aku hanya membelikannya. Aku hanya membeli keheningan agar aku bisa terus bekerja dan mencapai impianmu. Aira kemudian maju selangkah, menatap langsung ke mata Bunda Wati. Dan, Bunda, saya tidak akan bohong. Setiap kata caci maki itu menyakitkan. Terutama kata, mandul. Itu adalah racun yang selalu Bunda tuangkan ke dalam hati saya. Saya membayar paling mahal untuk kata-kata itu, Bunda. Tapi saya harap, setelah semua ini, Bunda mengerti. Mulut yang kotor itu, yang Bunda jual padaku, telah merusak segalanya. Bunda Wati kembali menangis. Kali ini tangis penyesalan yang jauh lebih dalam. Ibu tahu, Nak, ibu tahu. Maafkan ibu. Ibu akan berusaha menebusnya. Ibu janji, mulut ini tidak akan pernah lagi mengucapkan kata-kata kotor itu. Dani, yang menyaksikan kedua wanita paling penting dalam hidupnya mencapai titik klimaks kejujuran ini, merasa hatinya menghangat sekaligus sakit. Ia mengumpulkan semua amplop uang yang berserakan. Uang ini, kata Dani, memegang amplop itu. Tidak akan kita ambil, Bu. Ini adalah hak ibu. Ambil kembali. Tapi anggaplah ini adalah pengembalian modal ibu atas pelajaran yang sangat mahal. Pelajaran tentang arti keserakahan dan pengorbanan. Bunda Wati menggeleng cepat. Tidak, Dani. Ibu tidak mau. Ibu merasa jijik dengan uang ini. Gunakan saja, Nak. Gunakan untuk membeli tanahmu. Biar uang ini menjadi berkah, bukan kutukan. Tapi, Bu. Ambil, Dani. Anggap ini adalah sumbangan dari ibu untuk impian kalian. Ibu berjanji, mulai sekarang, ibu akan menjadi ibu mertua yang lebih baik. Ibu akan belajar menghargai Aira. Ibu tidak akan pernah lagi mencampuri urusan pekerjaan Aira.
Ibu percaya pada menantu ibu. Bunda Wati berbicara dengan sungguh-sungguh, tatapannya tulus. Aira, yang melihat perubahan drastis dalam diri Bunda Wati, merasakan beban di hatinya terangkat. Ia tahu, pengakuan ini adalah titik balik yang sejati. Bunda Wati bukan lagi sosok yang keras dan sombong, melainkan seorang ibu yang tersadar dari tidur panjang egoisme. "Terima kasih, Bunda," kata Aira, air mata haru mengalir di pipinya. Ia maju dan memeluk Bunda Wati. Pelukan itu awalnya kaku, tetapi perlahan Bunda Wati membalasnya dengan erat. Itu adalah pelukan yang membawa harumnya pengampunan. Dani tersenyum, lega melihat dua wanita yang ia cintai akhirnya berdamai. Ia tahu, konflik yang tidak biasa ini telah membawa mereka pada kejujuran dan pengertian yang mendalam. Rahasia Aira terkuak, tetapi itu justru memperkuat pondasi pernikahan mereka dan memperbaiki hubungan ibu anak serta menantu mertua. Malam itu, mereka bertiga duduk bersama di ruang tengah. Untuk pertama kalinya, mereka tidak berbicara tentang uang, tidak tentang caci maki. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang rencana di atas tanah impian Dani, tentang bagaimana Aira bisa mengelola pekerjaannya tanpa harus menyembunyikannya lagi. Keheningan yang ada malam itu adalah keheningan sejati, bukan keheningan yang dibeli mahal. Dani memandang Aira, matanya penuh cinta dan kekaguman. "Kamu memang wanita luar biasa, Air. Kamu bukan hanya membeli ketenangan, kamu membeli hati ibu kembali." Aira hanya tersenyum, hatinya terasa damai. Ia tahu, badai telah berlalu. Meskipun perjalanannya terasa berat dan mahal, hasilnya adalah keluarga yang utuh, yang jauh lebih berharga daripada nominal uang manapun. Pagi hari setelah malam pengakuan dan pengampunan terasa berbeda, seolah udara di rumah itu telah melalui pembersihan besar-besaran. Tidak ada lagi ketegangan yang menyesakan, hanya kehangatan dan kelegaan. Bunda Wati bangun lebih awal, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menyiapkan sarapan yang lezat, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia bergerak canggung di dapur, tetapi ada ketulusan dalam setiap gerakannya yang disaksikan Aira dari balik meja makan. "Bunda, biar Aira bantu," tawar Aira, senyumnya tulus, tanpa ada paksaan. Bunda Wati menoleh, tangannya yang sedang memotong sayuran berhenti sejenak. "Tidak, Nak, kamu duduk saja. Kamu harus fokus pada pekerjaanmu. Ibu yang harus melayani kalian sekarang. Ini adalah cara ibu menebus semua kesalahanku." "Bunda tidak perlu menebus apa-apa lagi," jawab Aira, berdiri dan mendekati ibu mertuanya. "Kemarin malam, semua sudah selesai. Yang penting, kita sudah jujur. Dan Bunda, masakan Bunda pasti enak." Aira tidak sabar mencicipinya. Bunda Wati memeluk Aira singkat, pelukan yang terasa seperti embun pagi setelah kemarau panjang. "Terima kasih, Nak. Kamu memang lebih baik dari yang pernah ibu bayangkan." Mereka sarapan bertiga dalam suasana yang damai. Dani terlihat paling bahagia. Ia menatap Aira dan ibunya bergantian, seolah tidak percaya bahwa mukjizat keharmonisan ini akhirnya terjadi. "Bu, mengenai uang yang ibu kembalikan," kata Dani sambil menyendok nasi. "Dani dan Aira sepakat, kami akan menyimpannya. Anggaplah ini sebagai dana darurat keluarga. Tapi Dani mohon, jangan pernah merasa bersalah lagi. Yang terpenting sekarang, ibu harus bahagia." "Ibu sudah bahagia, Nak. Melihat kalian berdua damai, itu sudah cukup," jawab Bunda Wati, nadanya lembut. Setelah sarapan, Aira memutuskan untuk menindaklanjuti rencananya. Ia membawa Dani ke ruang kerjanya, yang kini tidak lagi menjadi markas rahasia, tetapi menjadi titik nol dari masa depan mereka. "Mas Dani, duduklah sebentar," pinta Aira. Ia menarik Dani ke kursi di depan laptop. Aira membuka file yang penuh dengan angka-angka coding, grafik, dan info pembayaran dari klien luar negeri. "Mas selalu bertanya, dari mana uangku? Ini, Mas. Aku bekerja sebagai software developer untuk perusahaan asing. Aku mengerjakan proyek-proyek besar di bidang keamanan data dan artificial intelligence. Inilah alasan kenapa aku selalu menutup laptopku saat Bunda Wati mendekat. Aku tidak mau dia meremehkan pekerjaan yang sangat berharga ini." Dani memandangi layar laptop Aira. Mata Dani terbelalak melihat nominal mata uang asing yang tertera, yang jika dikonversi ke rupiah,
Jumlahnya benar-benar fantastis. Ia melihat ringkasan tabungan, di mana angka 780 juta rupiah terpampang nyata, ditambah dengan uang yang dikembalikan Bunda Wati. Astaga, air 780 juta? Dani tersentak, terdiam dalam kekaguman bercampur rasa terkejut. Kenapa kamu menyembunyikan bakat hebat ini dariku? Aku tidak menyembunyikannya dari Mas. Aku hanya ingin membuat kejutan paling besar di hidup Mas Dani. Lihat ini. Aira membuka file lain, yang berisi surat perjanjian jual beli. Aku sudah mem-DP, uang muka, tanah impian Mas Dani. Tanpa sepengetahuan Mas, aku sudah melakukan negosiasi dengan Pak Budi, pemilik tanah itu. Dan hari ini, aku sudah membuat janji dengan notaris untuk penyelesaian pembayaran dan penyerahan sertifikat hak milik. Dani merasa lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap Aira, mata indahnya kini penuh air mata haru. Ini adalah impian yang ia pikir baru bisa tercapai 5 tahun lagi, kini terwujud di hadapannya, melalui pengorbanan dan cinta istrinya. Air, kamu ini manusia jenis apa? Kamu rela dihina, dicaci maki, menghabiskan uang puluhan juta, hanya untuk bisa mewujudkan impianku? Tanya Dani, suaranya parau. Karena Mas Dani pantas mendapatkannya. Mas Dani sudah terlalu lelah bekerja di proyek yang menguras tenaga dan pikiran. Sudah waktunya Mas Dani membangun bengkel kecil impian Mas sendiri, di tanah yang Mas cintai itu, jawab Aira. Dani bangkit, memeluk Aira dengan erat. Pelukan yang penuh rasa syukur dan cinta yang mendalam. Terima kasih, sayang. Kamu adalah hadiah terbesar dari Tuhan untukku. Aku tidak akan pernah melupakan pengorbananmu ini. Setelah momen haru itu, Dani mengambil cuti mendadak. Mereka berdua segera pergi menemui notaris. Proses administrasi berjalan lancar. Aira dan Dani, dengan didampingi Pak Notaris, menyelesaikan pembayaran sisanya. Siang itu, di sebuah kedai kopi dekat kantor notaris, Aira menyerahkan map coklat yang berisi sertifikat tanah itu kepada Dani. Ini, Mas, kata Aira, senyumnya bersinar seperti mentari. Kunci masa depan kita. Hadiah dari pekerjaan online yang Bunda Wati bilang tidak jelas hasilnya. Dani menerima map itu, tangannya gemetar. Ia membuka map itu perlahan, matanya menatap lekat-lekat tulisan sertifikat hak milik dengan nama lengkapnya. Impiannya terwujud, nyata di tangannya. Ini bukan hanya sertifikat tanah, air. Ini adalah monumen cintamu, ketahananmu, dan pengorbananmu. Kita harus merayakannya bersama ibu. Malam harinya, rumah itu dipenuhi aroma masakan favorit Dani. Mereka duduk bersama, Dani, Aira, dan Bunda Wati. Bunda Wati kini berbicara dengan nada yang jauh lebih lembut. Matanya selalu mengikuti Aira dengan tatapan bangga. Dani meletakkan map coklat itu di meja. Bu, ini dia. Sertifikat tanah impian Dani sudah di tangan kami. Kami sudah membelinya. Bunda Wati menutup mulutnya, terkejut. Sudah terbeli? Secepat ini? Aira mengangguk, tersenyum. Berkat hasil kerja dan sedikit biaya operasional yang Bunda bantu habiskan. Bunda Wati menunduk. Aira, nak, ibu benar-benar merasa malu. Ibu harap, keberkahan tanah ini bisa menghapus aib yang ibu ciptakan. Dani meraih tangan ibunya. Sudah, Bu, tidak ada lagi aib. Yang ada hanya janji baru. Janji baru bahwa kita akan menjadi keluarga yang jujur. Kami ingin ibu ikut senang. Kami ingin ibu yang pertama kali melihat tanah itu besok. Tentu, nak, ibu akan ikut. Bunda Wati kini berbicara dengan mata berkaca-kaca, bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa haru. Aira melihat keharmonisan itu, hati Aira terasa penuh. Ia tahu, ia telah membayar mahal, bukan untuk tanah, melainkan untuk kedamaian yang sejati. Dan kali ini, kedamaian itu tidak perlu dibeli lagi. Aira dan Dani berjanji akan memulai kehidupan yang lebih jujur, tanpa rahasia, dan Bunda Wati berjanji akan mengganti lidah kotornya dengan kata-kata pujian dan dukungan. Mas, kata Aira, menyentuh lengan Dani. Aku punya ide. Bagaimana kalau bengkel Mas Dani nanti kita beri nama Bunda Wati Motor? Sebagai pengingat, bahwa dari mulut kotor pun bisa lahir berkah.
Dani tertawa keras, ide itu jenaka sekaligus mengharukan. Bunda Wati meneteskan air mata, kali ini air mata kebahagiaan. Jangan nak, jangan. Nama Aira saja. Karena kamu adalah pahlawan sejati di rumah ini. Kehangatan malam itu adalah penutup indah untuk babak ini. Tanah sudah di tangan, impian sudah di depan mata. Dan yang terpenting, keluarga mereka telah menemukan kembali jalannya. Pagi hari setelah penyerahan sertifikat, cahaya matahari terasa begitu ramah menyentuh rumah. Mereka bertiga, Dani, Aira, dan Bunda Wati, sudah siap dengan pakaian santai, siap menjelajahi harta karun baru mereka. Sepetak tanah di kawasan perbukitan yang diidamkan Dani. Perjalanan ke lokasi terasa berbeda. Di mobil, tidak ada lagi keheningan canggung atau desisan caci maki. Yang ada hanya obrolan ringan penuh semangat tentang desain bengkel, rencana tanam menanam, dan masa depan. Bunda Wati duduk di kursi belakang, memandangi Aira dan Dani dengan tatapan lembut yang jarang terlihat sebelumnya. Aira, nanti kalau bengkelnya sudah jadi, kamu harus tetap sisakan satu kamar untuk ibu, ya? Ujar Bunda Wati, nada suaranya kini penuh canda, bukan tuntutan. Aira tertawa. Tentu, Bunda. Kita akan buatkan Bunda kamar dengan jendela besar menghadap bukit. Jadi Bunda bisa menikmati pemandangan saat istirahat. Terima kasih, nak. Bunda Wati berbisik, ibu tidak pernah menyangka, menantu yang ibu anggap tidak jelas ini, ternyata adalah arsitek masa depan keluarga kita. Pujian tulus itu terasa seperti siraman madu bagi Aira. Sesampainya di lokasi, Dani segera turun, matanya berbinar-binar penuh kegembiraan. Ia menginjakkan kaki di tanah itu, memejamkan mata, merasakan tekstur tanah yang ia impikan. Aira dan Bunda Wati mengikutinya, mengamati sekeliling. Tanah itu luas, dikelilingi pepohonan rindang dan udara segar. Lihat, air. Di sini kita bangun bengkelnya. Di sana, kita bisa buat pondok kecil untuk istirahat. Sampingnya kita buat kebun sayur. Seru Dani, bersemangat, sambil menunjuk ke berbagai arah. Wajahnya yang biasa ditekuk oleh tekanan pekerjaan proyek, kini memancarkan kebahagiaan murni. Aira tersenyum, hatinya puas melihat mimpi suaminya terwujud. Sementara Dani sibuk mengukur-ukur dengan langkah kaki, Bunda Wati diam-diam berjalan mendekati Aira. Ia melihat Aira memegang ponsel, mengirimkan instruksi singkat kepada asistennya di luar negeri mengenai progres proyek terbarunya. Nak, ibu lihat kamu tetap bekerja keras, kata Bunda Wati. Ibu ingin bantu. Tapi ibu tidak mengerti pekerjaanmu ini. Apa yang bisa ibu lakukan untuk menebus kesalahan ibu dan membantu kalian? Aira terharu melihat ketulusan ibunya. Bunda sudah cukup membantu dengan tidak lagi menyakiti Aira. Itu sudah penebusan terbesar bagi Aira. Tidak, nak. Ibu harus berbuat nyata. Pekerjaanmu ini pasti menguras tenaga. Ibu ingin, selagi kalian fokus membangun, ibu yang akan mengurus semua kebutuhan harian di rumah. Masalah makan, masalah kebersihan, biar ibu yang pegang penuh. Kamu dan Dani hanya perlu fokus pada impian ini. Ini adalah tawaran tulus yang tak terduga. Bunda Wati, yang dulunya selalu mengeluh dan menuntut, kini menawarkan diri untuk menjadi tiang penopang di rumah. Terima kasih, Bunda. Aira memeluk ibu mertuanya lagi. Itu akan sangat membantu. Aira bisa lebih fokus menyelesaikan pekerjaan di deadline besar ini. Sejak hari itu, kehidupan di rumah berubah total. Bunda Wati menjalankan peran barunya dengan totalitas yang mengejutkan. Ia menjaga rumah agar selalu bersih, masakan selalu siap, dan yang terpenting, ia memastikan suasana rumah hening saat Aira bekerja. Jika ada tetangga atau teman Bunda Wati yang datang berkunjung dan mulai melontarkan pertanyaan kepo mengenai pekerjaan Aira, Bunda Wati akan segera memasang badan. Suatu sore, Nyonya Rina, tetangga yang terkenal julid dan suka bergosip, datang berkunjung. Bu Wati, kok akhir-akhir ini saya lihat Aira asyik di depan laptop terus? Apa dia masih dengan kerjaan online yang tidak jelas itu? Setahu saya, Dani itu kan manajer. Masa istrinya kerjanya begitu? Tanya Nyonya Rina dengan nada mencibir. Bunda Wati, tanpa ragu, langsung memasang ekspresi serius. Nyonya Rina, hati-hati kalau bicara. Pekerjaan Aira itu bukan tidak jelas.
Itu pekerjaan yang sangat prestisius di bidang teknologi. Penghasilannya itu berkali-kali lipat dari gaji bulanan Dani. Nyonya Rina terkejut. Masa sih, Bu? Buktinya Dani masih pakai mobil lama? Tentu saja. Karena mereka sedang mengumpulkan uang untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar mobil baru. Bunda Wati berkata dengan bangga, matanya memancarkan keyakinan yang tulus. Aira itu jenius. Dia yang membiayai impian Dani membeli tanah di bukit itu. Sekarang, mereka sedang merencanakan pembangunan bengkel. Kalau Nyonya Rina mau tahu, Aira itu adalah aset terbesar keluarga kami. Mendengar Bunda Wati membela Aira dengan passion yang begitu besar, Nyonya Rina terdiam, tak mampu lagi melontarkan kata-kata. Ia hanya bisa mengangguk-angguk canggung dan segera pamit. Aira, yang mendengar seluruh percakapan itu dari balik pintu, merasakan kehangatan menjalar di hatinya. Ini adalah penebusan sejati. Bunda Wati tidak hanya diam. Ia bahkan menggunakan lidahnya yang dulu kotor untuk memuji dan melindungi Aira di depan orang lain. Beberapa minggu berlalu dengan cepat. Pekerjaan coding Aira selesai tepat waktu, dan pembangunan bengkel impian Dani pun dimulai. Dani mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai manajer proyek, sebuah keputusan yang didukung penuh oleh Aira. Dani menghabiskan hari-harinya di lokasi, mengawasi pembangunan bengkel, wajahnya selalu berseri-seri. Aira bekerja dari rumah, sesekali mengunjungi Dani di lokasi. Suatu sore, Aira datang ke lokasi. Ia melihat Bunda Wati sedang membawakan makanan dan minuman untuk para tukang. Ia bahkan ikut membersihkan sisa-sisa material bangunan. Pemandangan itu membuat Aira terharu. Bunda tidak perlu ikut capek-capek begini, kata Aira, memegang lengan Bunda Wati. Tidak, Nak. Ini tidak ada apa-apanya dibanding apa yang kamu korbankan, jawab Bunda Wati sambil menyeka keringat di dahinya. Dulu ibu hanya bisa mencela, sekarang ibu harus membuktikan bahwa ibu bisa berguna. Lagi pula, ibu senang melihat Dani bahagia seperti ini. Ini semua berkat kamu, Nak. Mereka duduk sebentar di bawah pohon. Mas Dani benar-benar bahagia ya, Bunda? Iya, Nak. Ibu berterima kasih padamu. Kamu bukan hanya membeli ketenangan, tapi kamu sudah memberikan Dani sayap baru untuk terbang. Dan kamu juga sudah memberikan ibu pelajaran yang sangat berharga. Mulai sekarang, ibu akan belajar menahan lidah ibu. Ibu janji. Aira tersenyum. Janji Bunda adalah hadiah terbaik untuk Aira. Aira tahu, ia sudah memenangkan perang ini. Bukan dengan perdebatan, tetapi dengan pengorbanan dan cinta. Uang yang ia keluarkan untuk membeli mulut kotor Bunda Wati, kini kembali dalam bentuk kebahagiaan dan keharmonisan keluarga yang tak ternilai harganya. Mereka telah memasuki era baru yang penuh dengan harapan dan ketulusan. Proses pembangunan bengkel Dani di lahan impian mereka berjalan dengan cepat berkat semangat Dani yang meluap-luap dan dukungan logistik penuh dari Bunda Wati di rumah. Aira, meskipun sibuk dengan deadline pekerjaan softwarenya, selalu menyempatkan diri datang ke lokasi, membawa ide-ide desain, dan memastikan alur keuangan berjalan mulus. Hubungan mereka bertiga kini adalah simfoni harmoni, melodi yang dulu terasa mustahil. Namun, sebagaimana lumrahnya sebuah proyek pembangunan, tantangan tak terduga mulai bermunculan. Suatu sore, Dani pulang ke rumah dengan wajah muram, terlihat sangat lelah, bukan karena pekerjaan fisik, melainkan karena tekanan mental. Ia duduk di sofa, menghela napas panjang. Ada apa, Mas? Kenapa wajahnya kusut sekali? Tanya Aira, segera menghampiri suaminya. Masalah, air, jawab Dani, nadanya terdengar putus asa. Pemasok besi yang kita percaya ternyata mengirimkan material yang kurang kualitasnya. Aku sudah konfrontasi, tapi mereka berkeras ini yang terbaik. Kalau kita pakai besi ini, bengkel kita tidak akan sekuat yang kita harapkan. Lalu bagaimana, Mas? Bunda Wati yang baru saja keluar dari dapur dengan teh hangat segera ikut duduk. Matanya penuh perhatian, bukan lagi cemoohan. Kita harus ganti pemasok, Bu. Tapi itu berarti kita harus menanggung kerugian untuk material yang terlanjur datang. Dan kalau kita ganti pemasok baru, harga besi sedang naik drastis. Kita mungkin kekurangan dana, air. Dani menatap Aira dengan cemas. Dani tahu,
Aira telah menghabiskan sebagian besar tabungan mereka. Kehilangan dana di tengah jalan akan menjadi pukulan telak bagi impian mereka. Aira meraih tangan suaminya, genggamannya erat. "Mas, lihat aku. Kita sudah melewati badai caci maki Bunda Wati. Masalah besi ini hanya kerikil kecil di jalan kita. Jangan khawatir soal dana. Tapi, air. Ingat, Mas. Uang yang Bunda kembalikan, yang Mas bilang itu dana darurat, kita gunakan itu, Mas. Itu adalah rejeki yang lahir dari pengampunan. Gunakanlah untuk menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, aku masih punya satu proyek besar lagi yang belum terbayar. Kita tidak akan bangkrut, Mas. Kita akan hadapi ini bersama." Bunda Wati mengangguk setuju. "Benar kata Aira, Dani. Ambil uang itu. Gunakan. Ini adalah saatnya ibu berkontribusi nyata, bukan hanya dengan memasak di rumah." Mendengar dukungan penuh dari kedua wanita dalam hidupnya, semangat Dani yang sempat meredup kembali menyala. "Baiklah," kata Dani, nada suaranya kembali yakin. "Kita akan ganti pemasok. Kita akan cari yang terbaik, meskipun harganya mahal. Impian kita tidak boleh dikorbankan demi kualitas murahan." Aira dan Dani menghabiskan malam itu merencanakan ulang anggaran dan mencari pemasok besi yang terpercaya. Tidak ada lagi perdebatan, hanya teamwork yang solid. Aira dengan cepat melakukan riset harga dan kualitas, memanfaatkan jaringan kerjanya untuk mendapatkan informasi, sementara Dani mengatur jadwal pengiriman. Keesokan harinya, Bunda Wati menunjukkan peran barunya sebagai manajer back office rumah tangga. Ia tidak hanya mengurus rumah, ia mulai proaktif membantu Aira. "Air, ini ibu sudah bantu pisahkan semua file tagihan online MU," kata Bunda Wati, meletakkan beberapa dokumen yang rapi di meja Aira. "Tadi ibu lihat kamu sibuk sekali. Ibu juga sudah coba pelajari sedikit tentang istilah-istilah di laptopmu. Klien, invoice, dan deadline." Aira tersenyum, geli melihat upaya Bunda Wati. "Iya, Bunda. Itu artinya batas waktu pengumpulan pekerjaan." "Nah, itu dia. Ibu bantu buatkan jadwal. Kamu harus makan tepat waktu, jangan sampai telat. Ibu juga sudah buatkan daftar kontak semua supplier yang dicari Dani. Siapa tahu ibu bisa bantu menghubungi mereka," ujar Bunda Wati, bangga. "Bunda, terima kasih banyak. Bunda tidak perlu repot-repot sejauh ini. Pekerjaan Aira ini kan rumit." "Tidak apa-apa, Nak. Biar ibu belajar. Ibu ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa lidah ini sekarang bisa digunakan untuk membawa kebaikan, bukan lagi kutukan," jawab Bunda Wati tulus. "Lagi pula, pekerjaanmu itu ternyata luar biasa. Ibu bangga. Kamu wanita cerdas dan pekerja keras, Aira." Aira merasa sangat terharu. Kata-kata pujian dari Bunda Wati kini terasa 1000 kali lebih bermakna daripada puluhan juta rupiah yang pernah ia berikan. 2 minggu setelah masalah besi teratasi dengan baik, bengkel mulai terlihat bentuknya. Dani terlihat sangat bahagia. Ia kini menghabiskan waktunya dengan apa yang ia cintai. Namun, kali ini tantangan datang dari sisi internal Dani. Suatu malam, Dani terlihat cemas saat Aira hendak tidur. "Air, ada apa? Masih memikirkan biaya pembangunan?" tanya Aira. Dani menggeleng. "Bukan soal uang. Aku memikirkan pekerjaanku." "Ada apa, Mas? Bukankah Mas sudah mengundurkan diri dari proyek? Sekarang Mas punya bengkel sendiri." "Iya, tapi aku tidak pernah mengurus bengkel sendiri, Air. Aku hanya manajer proyek besar. Aku khawatir, bagaimana kalau bengkel ini gagal? Bagaimana kalau tidak ada pelanggan? Bagaimana kalau semua pengorbanan kita, semua uang yang kamu kumpulkan, hilang begitu saja?" Dani menyuarakan ketakutan terbesarnya, ketakutan seorang pemimpi yang akan mewujudkan mimpinya. Aira membalikkan badan, menatap mata suaminya dalam kegelapan kamar. Ia tahu, ini bukan masalah logistik, melainkan masalah kepercayaan diri. "Mas, ingat kata-kata Bunda Wati dulu, bahwa aku ini tidak jelas? Tapi lihat, aku berhasil. Kenapa? Karena aku yakin pada kemampuanku." Aira meraih tangan Dani. "Aku tidak pernah salah dalam menilai.
Aku menikah dengan Mas Dani karena aku tahu Mas adalah pria yang hebat. Mas punya integritas tinggi, Mas sangat pintar dalam urusan mesin. Aku tidak membelikan tanah ini untuk membuatmu gagal. Aku membelikannya karena aku tahu, di tangan Mas Dani, bengkel ini akan menjadi yang terbaik. Tapi kalau gagal, kita ulangi, Mas. Aku masih punya tangan dan otak untuk bekerja. Kita akan jual bengkel ini, dan aku akan kumpulkan uang lagi. Tapi kita tidak akan gagal. Kenapa? Karena di balik bengkel ini, ada dua wanita yang mendukung Mas sepenuhnya. Ada aku yang menjadi penyedia dana, dan ada Bunda yang menjadi penyedia logistik terbaik. Kata-kata Aira terasa seperti mantra ajaib yang mengusir awan keraguan Dani. Dani memeluk istrinya erat-erat, merasa sangat bersyukur. Kamu benar, sayang. Aku terlalu fokus pada ketakutanku, sampai lupa betapa hebatnya tim kita, bisik Dani. Momen keraguan ini justru memperkuat ikatan mereka. Aira tidak hanya membeli ketenangan, ia membeli kembali kepercayaan diri suaminya. Tantangan kecil ini, baik masalah besi maupun keraguan diri, menunjukkan bahwa pondasi cinta dan kejujuran yang mereka bangun kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka siap untuk melangkah maju, bersama Bunda Wati yang telah menemukan kembali harga dirinya sebagai bagian berharga dari keluarga. Bulan-bulan berlalu dalam pusaran kerja keras dan semangat. Berkat manajemen dana yang cerdas dari Aira, ketekunan Dani di lapangan, dan dukungan back office yang tulus dari Bunda Wati, pembangunan bengkel impian itu akhirnya rampung. Bangunan itu berdiri gagah di kaki bukit, bukan sekadar bengkel biasa, melainkan representasi fisik dari ketahanan sebuah keluarga. Hari pembukaan tiba, ditandai dengan syukuran sederhana. Tidak ada kemewahan, hanya doa tulus dan kebahagiaan murni. Beberapa kerabat dekat, termasuk Nyonya Rina yang dulu julid kini datang dengan wajah penasaran dan kagum, hadir dalam acara tersebut. Dani berdiri di depan bengkel barunya, matanya berkaca-kaca melihat plakat nama yang dipasang Aira, Dani Motor Impian yang terbeli. Kenapa tidak kau beri nama, Aira Motor, saja, sayang? Bisik Dani kepada Aira, memegang tangannya erat-erat. Tanpa uangmu, ini tidak akan pernah ada. Aira tersenyum, menyentuh plakat nama itu. Ini bengkel Mas Dani, dan impian yang terbeli adalah pengingat bagi kita, bahwa tidak ada harga yang terlalu mahal untuk sebuah kebahagiaan sejati. Bunda Wati, yang kini tampil anggun dengan wajah berseri-seri, berdiri di samping mereka. Ia mengenakan cincin berlian kecil yang pernah ia beli dari hasil uang caci maki, tetapi kini cincin itu terasa seperti medali kehinaan yang harus ia tanggung, sekaligus pengingat agar ia tidak pernah kembali ke jalan keserakahan. Melihat kerabat dan tetangga yang berdecak kagum, Bunda Wati merasakan gelombang bangga yang meluap di dadanya. Namun, kali ini, kebanggaan itu tulus, bukan karena gengsi, melainkan karena ia melihat hasil nyata dari pengorbanan anak dan menantunya. Nyonya Rina mendekati Bunda Wati, wajahnya penuh kekaguman yang sulit disembunyikan. Bu Wati, ya ampun, saya tidak percaya. Ternyata benar kata ibu, menantu ibu itu memang hebat. Bengkelnya besar sekali, bagus, di lokasi yang strategis pula. Dulu saya pikir, Dani itu dipecat, ujar Nyonya Rina, mengakui kesalahannya dengan nada hati-hati. Bunda Wati tertawa, tawa yang lepas dan penuh percaya diri. Tentu saja hebat. Aira itu harta karun keluarga kami. Dia tidak hanya cerdas, tapi hatinya juga seluas lautan. Dia yang membiayai semuanya, dia yang merancang segalanya di balik layar. Dani hanya mewujudkan impiannya. Ia melirik Nyonya Rina, lalu menambahkan, nadanya tegas dan bersahaja. Aira membuktikan, kesuksesan tidak harus dipamerkan setiap hari di media sosial. Ia bekerja dengan diam, menghasilkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang membuat putranya bahagia. Saya sebagai mertuanya, kini hanya bisa belajar dari dia. Mendengar pujian tulus dari Bunda Wati, Aira tersenyum. Lidah kotor itu telah benar-benar berubah menjadi lidah emas. Setelah acara pembukaan selesai dan para tamu pulang, Dani, Aira, dan Bunda Wati duduk di teras bengkel yang sejuk, menikmati matahari sore yang tenggelam di balik perbukitan. Mas, selamat ya. Impian Mas sudah terwujud, kata Aira, menyandarkan kepalanya di bahu Dani. Terima kasih, sayang. Tanpamu,
Aku hanya manajer proyek yang lelah. Sekarang, aku adalah pemilik bengkel yang bahagia. Kita berhasil, Air. Kita berhasil, jawab Dani, mengecup puncak kepala Aira. Bunda Wati diam sejenak, menatap pemandangan indah di depan mereka, wajahnya dipenuhi ketenangan. Ia kemudian meraih tangan Aira dan menggenggamnya erat. Nak, ibu ingin bicara sebentar. Ini adalah refleksi hati ibu yang paling jujur. Aira menoleh, menatap ibu mertuanya. Ingat saat ibu mencacimu? Saat ibu bilang kamu mandul dan tidak berguna? Ibu ingin kamu tahu, setiap kata itu kini kembali menghantui ibu, membuat ibu malu. Bunda Wati memulai, suaranya pelan dan penuh emosi. Ibu hanya bisa melihat kelemahanmu, fakta bahwa kamu belum punya anak, dan ibu jadikan itu sebagai senjataku. Padahal, yang ibu harus lihat adalah kekuatan yang luar biasa dalam dirimu. Kekuatan untuk membangun, kekuatan untuk berkorban, dan kekuatan untuk memaafkan. Bunda Wati menghela napas panjang. Dulu, ibu berpikir kebahagiaan itu ada di tas mahal atau perhiasan mewah. Tapi, saat ibu menghitung uang 10 juta itu, ibu tidak merasa bahagia. Ibu merasa jijik. Justru, saat ibu membantu Dani di sini, saat ibu memasak di rumah dan melihat kamu tersenyum lega karena pekerjaanmu lancar, disitulah ibu menemukan kebahagiaan sejati. Ia memegang tangan Aira semakin erat. Aira, kamu tidak hanya membeli mulut kotor ibu. Kamu juga sudah membeli jiwa baru untuk ibu. Ibu berterima kasih karena kamu tidak pernah melawan dengan kemarahan, tetapi dengan cinta yang tersembunyi. Aira meneteskan air mata haru. Bunda, Aira sudah lama memaafkan Bunda. Dan Bunda tidak perlu membawa beban masa lalu itu lagi. Yang penting sekarang, kita adalah keluarga. Dan kita sudah membuktikan bahwa kita bisa bekerja sama. Dani ikut menggenggam tangan Bunda Wati. Benar, Bu. Semalam suntuk Dani memikirkan nama bengkel ini. Dani memutuskan, kita tidak akan pakai nama Bunda Wati Motor. Kita akan pakai nama ini, Dani Motor Impian yang Terbeli, sebagai pengingat bagi kami, bahwa setiap impian membutuhkan pengorbanan yang kadang tidak terlihat, seperti yang Aira lakukan. Dan sebagai pengingat bagi ibu, sambung Bunda Wati dengan senyum tulus, bahwa kata-kata adalah pedang bermata dua. Ia bisa menyakiti, atau ia bisa membangun. Momen itu adalah pembersihan terakhir. Ketiganya berpelukan di bawah cahaya senja, pelukan yang melambangkan keutuhan, pengampunan, dan harapan. Aira menatap bengkel itu. Ia tahu, uang yang ia keluarkan untuk membeli caci maki Bunda Wati telah kembali berlipat ganda, bukan dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk kedamaian batin yang selama ini ia idam-idamkan. Mereka telah melangkah jauh dari rumah yang penuh rahasia dan caci maki. 6 bulan telah berlalu sejak bengkel Dani Motor Impian yang Terbeli resmi dibuka. Usaha Dani berkembang pesat. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam menangani mesin dan didukung penuh oleh manajemen finansial Aira, bengkel itu segera menjadi rujukan utama di daerah pinggiran kota. Kebahagiaan kini bersemi di setiap sudut kehidupan mereka, seolah rumah dan bengkel itu adalah taman bunga yang baru mekar. Dani kini pulang dengan wajah cerah, bukan lagi wajah kusut akibat tekanan proyek korporat. Aira masih menjalankan pekerjaan softwarenya, namun kini ia bekerja dengan hati yang ringan, tanpa beban cemas akan caci maki yang mengintip dari balik pintu. Dan yang paling menakjubkan, Bunda Wati telah menjelma menjadi malaikat penjaga rumah tangga mereka. Ia tidak lagi sekadar memasak dan membersihkan, ia kini menjadi penyemangat ulung. Setiap pagi, sebelum Dani berangkat ke bengkel, Bunda Wati akan menyiapkan bekal dan memberikan kata-kata motivasi yang hangat. Dani, nak, hari ini ibu lihat ada awan mendung, hati-hati di jalan. Jangan lupa marketing sedikit ke pelanggan baru, nak, bengkelmu ini harus sukses. Ujar Bunda Wati suatu pagi, sambil merapikan kerah baju Dani. Siap, Bu. Doakan Dani lancar. Jawab Dani, mengecup pipi ibunya, hubungan mereka kini kembali penuh kasih sayang. Bunda Wati kemudian akan menghampiri Aira yang sudah duduk di depan laptop. Aira, ibu sudah siapkan teh jahe kesukaanmu. Jangan terlalu larut di depan layar ya, nak. Istirahat kalau sudah lelah. Ingat, kamu sudah berjuang sangat keras. Jangan sampai jatuh sakit. Aira tersenyum, merasakan kehangatan yang tak ternilai.
Terima kasih, Bunda. Aira janji akan jaga kesehatan. Satu-satunya hal yang masih menjadi bayangan kecil dalam kebahagiaan mereka adalah absennya kehadiran buah hati. Meskipun Aira dan Dani sudah ikhlas, Bunda Wati sesekali masih menatap mereka dengan tatapan sendu. Namun, kali ini, tidak ada lagi kata-kata tajam. Suatu sore, Aira sedang melamun di teras, memandang kebun sayur kecil yang baru dirintis Bunda Wati. Bunda Wati mendekat, membawa 2 cangkir teh. "Kenapa melamun, Nak?" tanya Bunda Wati lembut. "Tidak apa-apa, Bunda. Hanya, teringat saja. Dulu, tempat ini adalah tempat Bunda sering mencela Aira. Sekarang, tempat ini menjadi tempat yang paling damai. Ibu tahu, Nak, masa lalu itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan pelajaran," kata Bunda Wati, duduk di samping Aira. "Ibu minta maaf. Ibu tahu, masalah anak itu adalah luka terbesarmu. Tapi ibu janji, ibu tidak akan pernah lagi menyinggungnya. Anak itu rezeki Tuhan. Kapanpun dia datang, kita sambut. Kalaupun tidak, ibu sudah punya 2 anak yang hebat di rumah ini." "Terima kasih, Bunda," bisik Aira, merasa sangat lega mendengar ketulusan itu. "Tapi, Nak," Bunda Wati memegang tangan Aira, menatapnya lekat-lekat. "Belakangan ini ibu perhatikan, kamu sering sekali mual. Bahkan kemarin kamu tidak menghabiskan lauk favoritmu. Kamu juga sering mengantuk di depan laptop. Apakah kamu baik-baik saja?" Pertanyaan Bunda Wati membuat Aira tertegun. Ya, akhir-akhir ini Aira memang sering merasa kelelahan, dan indera penciumannya menjadi sangat sensitif. Ia mengira itu hanya karena deadline pekerjaan yang menumpuk. "Mungkin hanya masuk angin, Bunda," jawab Aira, mencoba menepis kecurigaannya sendiri. "Tidak, Nak, ini berbeda. Ini bukan masuk angin. Coba kamu periksa, ya? Demi ketenangan hati ibu," pinta Bunda Wati, nadanya khawatir. Aira akhirnya setuju. Ia tidak ingin membuat Bunda Wati cemas, terutama setelah ibu mertuanya telah berubah sedemikian rupa. Keesokan harinya, Aira diam-diam pergi ke apotek. Ia membeli alat uji kehamilan, jantungnya berdebar kencang, campuran antara ketakutan lama dan harapan baru. Setelah kembali ke rumah, ia melakukan tes itu di kamar mandi. Ia menatap alat itu dengan tatapan kosong selama beberapa saat. Ketika 2 garis merah samar muncul di sana, dunia Aira serasa berhenti. 2 garis itu adalah mukjizat yang selama ini ia pikir mustahil. Aira keluar dari kamar mandi, tangannya gemetar. Ia berjalan ke ruang tengah, di mana Bunda Wati sedang melipat pakaian Dani. "Bunda," panggil Aira, suaranya tercekat. Bunda Wati mendongak, melihat wajah Aira yang pucat, tetapi matanya memancarkan cahaya aneh. "Ada apa, Nak? Kamu sakit?" tanya Bunda Wati, segera berdiri dan menghampiri Aira. Aira tidak bisa bicara. Ia hanya menyodorkan alat uji kehamilan di tangannya. Bunda Wati menerima alat itu. Matanya yang tajam memfokuskan pandangan pada 2 garis merah samar. Air muka Bunda Wati berubah drastis. Dari khawatir menjadi tidak percaya, kemudian menjadi kebahagiaan yang meluap-luap. 2 garis, Aira. Ini 2 garis. Kamu hamil, Nak." Aira mengangguk, air mata kebahagiaan mengalir deras di pipinya. "Iya, Bunda. Sepertinya begitu." Bunda Wati menjerit tertahan. Ia memeluk Aira erat-erat, pelukan yang penuh rasa syukur dan cinta. Ini adalah kebahagiaan yang jauh melampaui segala perhiasan atau uang yang pernah ia dambakan. "Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih." Doa ibu terjawab, "Nak, kamu akan memberiku cucu." Mereka berdua menangis haru di ruang tengah. Bunda Wati kembali teringat akan semua kata-kata mandul yang dulu ia lontarkan. Rasa bersalah itu kembali menyengat, tetapi kini dibasuh oleh air mata kebahagiaan. "Maafkan ibu, Nak. Maafkan ibu atas semua kata-kata kejam itu," bisik Bunda Wati di telinga Aira. "Sudah, Bunda. Semua sudah terhapus. Berkat itu datang setelah pengampunan, Bunda," jawab Aira, semakin mengeratkan pelukannya. Mereka memutuskan untuk merahasiakan berita ini dari Dani,
ingin menjadikannya kejutan besar. Sore harinya, Dani pulang dari bengkel, terlihat lelah, tetapi puas. Ia disambut oleh Bunda Wati dan Aira dengan senyuman misterius. Di meja makan, Bunda Wati memasak hidangan istimewa dan menyajikan teh hangat. "Dani, nak, ibu punya satu permintaan terakhir," kata Bunda Wati, matanya penuh makna. "Permintaan apa, Bu?" "Ibu minta kamu dan Aira berhenti membahas soal tabungan dan deadline pekerjaan. Mulai sekarang, kalian harus fokus pada investasi yang lebih berharga." Dani dan Aira saling pandang, bingung. "Investasi apa, Bu?" tanya Dani. Bunda Wati tersenyum lebar, menatap Aira. "Investasi yang harus dijaga selama 9 bulan ke depan, Dani. Investasi yang lahir dari cinta kalian. Investasi yang ibu nantikan sejak lama." Aira mengambil napas dalam-dalam, lalu meletakkan amplop kecil di depan Dani. Dani membuka amplop itu, tangannya gemetar. Ia mengeluarkan alat uji kehamilan dengan 2 garis merah. Matanya menatap alat itu, lalu beralih ke wajah Aira, dan akhirnya ke wajah ibunya. "Air, Bu." Dani terdiam. Kebahagiaan itu terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. "Iya, Mas. Kita akan punya anak," bisik Aira, air mata kembali mengalir. Dani bangkit, memeluk Aira dan Bunda Wati secara bersamaan dalam pelukan haru. Suara tawa dan tangisan bahagia bercampur menjadi satu, memenuhi rumah yang kini menjadi sarang kebahagiaan yang sempurna. Mereka tahu, semua caci maki, semua uang yang terbuang, semua pengorbanan Aira untuk membeli kedamaian, kini berbuah manis. Hadiah terindah dari Tuhan datang, menutup luka lama dan mengukuhkan keharmonisan keluarga mereka. 9 bulan kehamilan Aira terasa seperti musim semi abadi di rumah itu. Bunda Wati benar-benar menjelma menjadi ibu yang paling perhatian. Tidak ada lagi kata-kata tajam, yang ada hanya kekhawatiran yang tulus dan manja. Ia memastikan Aira makan tepat waktu, tidak bekerja terlalu keras, dan selalu beristirahat. Dani melayani Aira seperti ratu, penuh cinta dan syukur yang tak terbatas. Kehadiran calon bayi telah menyempurnakan keharmonisan yang selama ini mereka perjuangkan dengan mahal. Suatu malam, saat mereka bertiga sedang duduk santai di ruang tengah, Dani bercerita tentang kemajuan bengkelnya. "Bu, Air, kalian tahu? Hari ini bengkel kita berhasil mendapatkan kontrak besar dari perusahaan logistik. Aku tidak menyangka, usaha ini bisa sukses secepat ini," ujar Dani, wajahnya memancarkan kebanggaan. "Tentu saja sukses, Nak," kata Bunda Wati, mengelus lembut perut besar Aira. Rezeki itu datang dari hati yang bersih. Dan impian ini lahir dari ketulusan dan pengorbanan Aira. Aira tersenyum, menyentuh tangan ibu mertuanya. Ini semua juga berkat doa Bunda, dan dukungan Mas Dani. Bunda Wati menatap Aira, matanya berkaca-kaca. "Ibu ingat, dulu ibu bilang kamu mandul. Sekarang, Nak, ibu minta maaf sekali lagi. Ibu bersyukur, Tuhan menunjukkan betapa bodohnya ibu dulu. Kamu tidak hanya memberiku cucu, kamu juga memberiku kesempatan kedua untuk menjadi manusia yang lebih baik." Aira meraih tangan Bunda Wati. Aira janji, anak ini akan menjadi bukti bahwa cinta dan pengampunan selalu menang. "Bunda." Malam tiba. Pukul 2 dini hari, Aira tiba-tiba merasakan kontraksi hebat yang menandakan momen yang telah dinanti akan tiba. Dani dan Bunda Wati panik, namun dalam kepanikan itu ada kebahagiaan yang membuncah. "Aduh, Dani, cepat, mobil, tas bayi. Jangan lupa handuk yang ibu bilang," seru Bunda Wati, yang kini tampak lebih sigap dari Dani. Dani yang panik hanya bisa mengangguk-angguk, wajahnya pucat pasi, tetapi ia segera menggendong Aira menuju mobil. Di perjalanan ke rumah sakit, Bunda Wati terus memanjatkan doa, sementara Dani berusaha menguatkan Aira. "Kita sebentar lagi sampai, sayang. Bertahan ya. Aku di sini. Ibu juga di sini," bisik Dani, memegang tangan Aira. "Mas, Bunda, aku tidak apa-apa. Aku kuat. Dulu aku kuat menghadapi caci maki Bunda Wati, sekarang aku pasti kuat menghadapi ini." Aira tertawa kecil di tengah rasa sakitnya. Bunda Wati ikut tertawa, air matanya menetes. "Ya ampun, Nak,
Ibu berterima kasih karena kamu menjadikan kata-kata kotor ibu sebagai sumber kekuatan. Perjuangan Aira di ruang persalinan terasa panjang, tetapi penuh cinta dan dukungan. Dani tidak beranjak, dan Bunda Wati menunggu di luar dengan hati yang cemas. Setelah perjuangan yang mengharukan, tangisan bayi memecah keheningan rumah sakit. Seorang bayi perempuan mungil lahir dengan selamat. Dani keluar dari ruang bersalin dengan wajah sembab, tetapi matanya memancarkan cahaya kebahagiaan yang belum pernah ada. Bu, cucu ibu, perempuan, cantik sekali, Bu, seru Dani, memeluk ibunya erat-erat. Bunda Wati menangis bahagia. Alhamdulillah, terima kasih, ya Tuhan, Aira baik-baik saja, Nak. Aira hebat, Bu, dia kuat sekali. Sama seperti saat dia menghadapi badai caci maki ibu dulu, jawab Dani, tersenyum haru. Bunda Wati segera masuk ke ruang pemulihan. Ia melihat Aira yang terbaring lelah namun bahagia, menggendong bayi mungil itu di dada. Nak, Bunda Wati berbisik, mendekati tempat tidur Aira. Ia mengambil tangan bayi itu, menciumnya lembut. Selamat, sayang. Kamu adalah hadiah terindah kami. Hadiah dari pengorbanan sejati ibumu. Bunda Wati kemudian beralih menatap Aira. Kamu tahu, Nak, ibu tidak pernah sebahagia ini. Dulu, ibu mencoba membeli kebahagiaan dengan uang hasil menjual lidah kotor ibu. Sekarang, ibu mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih besar, kebahagiaan tanpa harga ini. Beberapa hari kemudian, Aira dan bayi mereka pulang ke rumah. Rumah itu terasa hangat dan penuh dengan cinta. Bunda Wati kini mendapatkan peran baru yang ia cintai, nenek yang siaga. Ia bahkan belajar menggunakan laptop Aira, bukan untuk mencela, tetapi untuk mencari resep makanan sehat untuk ibu menyusui. Suatu malam, saat Aira sedang menidurkan bayinya, Dani masuk dan duduk di sampingnya. Sayang, kita sudah melewati banyak hal ya, bisik Dani, membelai rambut Aira. Iya, Mas. Tapi semua rintangan itu membuat kita kuat. Aku ingat, uang yang aku gunakan untuk membeli mulut Bunda Wati dulu. Hampir 30 juta, kata Aira, tersenyum mengenang. Uang itu tidak hilang, sayang. Uang itu kembali berlipat ganda dalam bentuk kedamaian dan rezeki yang kita miliki sekarang. Bengkel sukses, Bunda Wati berubah, dan kini kita punya bidadari kecil ini, jawab Dani. Ngomong-ngomong, Mas, kamu sudah siapkan nama untuk bidadari kecil kita? Dani menatap wajah putrinya, matanya penuh cinta. Ia kemudian menatap Aira. Sudah, sayang. Aku ingin namanya mencerminkan perjalanan dan pengorbananmu. Kita akan menamainya Diandra Ketenangan Hati. Aira tersentak. Diandra Ketenangan Hati. Nama itu sempurna, melambangkan apa yang telah ia perjuangkan dengan harga yang sangat mahal. Diandra Ketenangan Hati, Aira mengulang nama itu, air matanya menetes di pipi sang bayi. Aku suka, Mas. Nama itu adalah pengingat manis dari perjalanan pahit kita. Dani memeluk Aira dan bayinya erat-erat. Ia tahu, mereka telah berhasil menciptakan happy ending mereka sendiri. Aira, menantu yang dihina, bukan hanya berhasil mewujudkan impian suaminya, tetapi juga berhasil membeli kembali hati ibu mertuanya, dan pada akhirnya, membawa berkah terindah bagi keluarga. Cerita mereka adalah bukti nyata bahwa cinta, kejujuran, dan pengorbanan sejati selalu menjadi kunci menuju kebahagiaan yang utuh. Tamat.